Nggak bisa. Dari mana dasarnya poligami? Nggak ada. Jadi aku bilang saya nanti pembela Al-Quran yang sesungguhnya. Orang-orang sekarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk menceraikan seluruhnya dan sisakan 4. Ini hadisnya masyhur, banyak di mana-mana. Begitu. Nah, An-Nisa ayat 4 ini penguat dari apa yang Rasulullah sunnahkan. Itu ada hadisnya lah ya. asbabunnya tidak begitu. Kau ngarang-ngarang. Aduh, inilah kebiasaan dari kekristenan gitu. Membahas satu ayat, kemudian penjelasannya datang dari asumsi mia. Ini kan jangan. Nah, makanya tidak mau dibaptis. Kalian kan Ada. lidah kalian licin. Enggak, cari aja bang. Ya, nanti ku cari. 10 kali lipat. Silakan, Yang silakan. Abang minta Nanti ku siapa cari yang kan ya. minta. Tafsir Bible saya nak perut tak bisa. Barusan saya sudah menafsirkan. Kamu punya telinga enggak? Walabu, kamu punya telinga enggak? Barusan saya Tafsirmu sudah itu yang menjelaskan. mana? Coba baca. Ayo, Kamu kita urapan. dengerin. Dan Kamu jika dengerin kamu Walabu. Ini kayak orang paling tahu Al-Quran aja ini orang ini. Buka saja, Ini buka loh, saja. Al-Quran itu tidak bisa ditafsirkan dengan cara pemikiran kekafiran Anda, Walabu. Nikah itu bahasa Arab. Nikah artinya adalah persetubuhan yang halal secara simpelnya. Itu lawan dari zina, persetubuhan yang haram. Sedangkan kawin sendiri bahasa Arabnya itu adalah dauri. Apa Ini ya, perbedaannya gitu. Al-Quran itu sebagai muhaimin. Apa? Menasah kitab-kitab yang dulu. Karena kitab yang dulu itu untuk kaumnya sendiri. Lihatnya Tuhannya aja udah beda, itu aja. Ya sama. Panjangkan. Semua para nabi itu diutus oleh Tuhan yang sama. Enggak, kalau di dalam Bible itu beda. Memang Parodi ini dilarang. bukan urusan parodi. Adam itu tidak akan menjelaskan Sebentar. kalau perbuatan keji itu misalnya Adam dengan satu-satunya klase porno kayak yang kita dilarang tidak bisa disamakan. mendekati pohon. Pohon, apakah itu zina? Pernikahan dalam Islam itu untuk salah satunya itu meninggikan derajat dan memuliakan keluarga dan keturunan, Bang. Begitu. Aku nggak tanya Kenapa tujuan. Intan Biarawati nih, Bang? Biarawati masih Katolik ya, ingin melaksanakan pernikahan dengan seorang duda dari Protestan. Siap. Apakah sesuai dengan perintah Yesus dalam Bible? Ya. Solusi apa yang menyelesaikan kasus ini nih menurut Bible? Jika Bible adalah wahyu Tuhan dan itu adalah solusi bagi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan diskusi antara Rudy Yohanes ya dengan saudara-saudara muslim kita di Zoom-nya MMI. Nah, topik yang dibahas di sini adalah tentang hukum pernikahan baik menurut perspektif Islam ataupun adakah hukum pernikahan di dalam kekristenan. Nah, bagaimana nanti keseruannya diskusi ini, karena di sini Rudy Yohanes ya mencoba untuk mengartikan ayat Al-Quran menurut persepsi dia sendiri. Nah, disinilah kemudian saudara kita Muslim membantah ya serta meluruskan pendapat dari Rudy Yohanes yang keliru tersebut. Namun sebelum saya putarkan videonya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like serta share. Dan begitu juga kita dukung semua channel dakwah ya untuk terus membenteng umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Ini pernikahan sesuai ajaran Islam. Yang kita lihat sekarang ini tidak sesuai ajaran Islam. Banyakan ya. Karena mereka hanya mengatakan, kalau saya bisa adil, saya bisa kawin 2-3, itu pagan.
Yang benar itu seperti ini. Dasarnya dia mau menikah kepada anak yatim, tetapi dia khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap yatim. Barulah dia bisa menikahi 2 orang langsung, 3 orang langsung, 4 orang langsung. Tidak ada dikatakan situ 1. Tetapi jika juga dia khawatir lagi, ini loh, sini gini lah. Jadi jika kamu khawatir tidak berlaku adil terhadap hak perempuan itu yatim, nikahilah perempuan lain yang senangi. Ya. Ini trik-triknya nih biar konsentrasi. Apa tuh? Gak tahu kenapa bisi. Itu bisi. Silakan. Mute-nya tolong dijaga. Nah di sini ya, perhatikan ini lah. Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak anak yatim, kalau misalnya kita nggak bisa nggak bisa adil terhadap hak anak yatim, jadi kita jatuhnya mendolimi menikahi anak yatim, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. Itu nikahi bukan perempuan lain. Di sini tidak ada mewajibkan kamu harus nikah langsung 2, langsung 3, atau langsung 4. Kata langsung itu adalah takiat terjemahan. Maka nikahilah perempuan lain 2, bukan dimulai dari 1 loh, 2. Iya, mana ada kata langsung? Loh, 2 itu kan 2. Iya, langsung. Tadi aturan bilang ditambah-tambah, sekarang langsung ada lagi ditambah-tambah. Lah 2 itu kan sekaligus 2 dibilang. Nah, itu sekarang ada kata sekaligus, gimana sih? Ini lihat, maka nikahi perempuan lain yang kamu senangi. Ini perempuan ini apa sih? Ini tunggal atau jamak ini? Baru bilangannya ada kan? Perempuan yang kamu senangi itu kan berapa? Iya. 2. Berapa perempuan yang kamu senangi? Di sini kata perempuannya tuh, ini tunggal atau jamak ini? Betul, kalimat perempuan itu hanya 1. Istri pun di situ. Gitu. Istri pun di situ 1. Kalau misalnya Berarti 1 di sini berarti dihitung 1 atau 2 atau 3 atau 4. Di situ istri juga 1, bukan istri-istri. Di 1 Indonesia, bahasa Indonesia itu tidak ada jamak atau tunggal. Jadi kalau misalnya pengen jamak ini perempuan ditulisnya kan simpel seperti itu. Nah, itu istri-istri ada nggak situ? Istri kan? Ya udah berarti nggak bisa poligami dulu gitu loh. Thank you. Mana ada 1 dulu, baca baik-baik. 1 dulu. Nikahilah perempuan 2. Kalau 1 dulu ayatnya terbalik. Justru 1 itu kalau kita sudah tidak bisa berlaku adil terhadap yang 4, 2, 3, 4 itu, maka nikahilah 1 aja. Anak yatimnya dicerain atau enggak? Ini ketika ada belum dinikahi. Kamu baca ini anak yatim itu tetap dinikahi atau enggak, itu dulu deh gua tanya. Tidak, belum dinikahi, baca ya. Iya. Makanya kau jelaskan. Berarti nggak dinikahi kan, berarti kan? Belum. Anak yatim ya kan? Belum. Ya udah kalau begitu menikahlah dengan perempuan yang lain. 2, 3, atau 4. Ada perempuan yang lain itu ya berarti 2, 3, 4. 2, 3, 4 dulu, perempuan yang lainnya dulu, nggak usah 2, 3, 4, jangan loncat-loncat gitu kalau percaya. Oke. Nah, maka nikahilah perempuan yang lain yang kamu senangi. Perempuannya berapa? 2, 3, atau 4. Loh kan masih koma itu, lihat. Aduh, ini ada setiap Anda baca berarti bisa berhenti lah bacanya. Ada ini ada tanda berhenti bacanya. Ya udah lah. Sekarang jangan dipaksa. Ya, enggak. Sekarang kau sudah paham kan? Dulu, jangan dulu. Enggak ada kata sekaligus paham. Udah. Ada kata sekaligus nggak? Kalau 2 itu gimana maksudnya? Ya, udah gua tanyanya ada kata sekaligus nggak? Ya itu ada 2, 3, atau 4. Kata sekaligusnya ada nggak? Jawab itu maka gitu. Nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. 2 itu belum berarti perempuan ada saja. Kata sekaligus nggak seperti yang tadi Lai bilang di awal? Sebentar Kak Kores. Aja. Sebentar. Ada gitu loh. Ketika aku tadi menjawab punya kau, aku diam. Sekarang kalau aku menjawab, tinggal 3 menit lagi potong gimana sih? Saya tidak mau. Toh ayat itu masih berlanjut. Maka nikahilah perempuan lain yang kau senangi. Kamu berbohong. Itu motong bukan? Loh, memang kau berbohong. Aku nggak suka. Lihat ya. Coba baca dulu. Kau panggil guru bahasa Indonesia manapun. Habisin dulu pertanyaannya, coba. Habisin dulu pertanyaannya. Ya, pertanyaanku bahwa Al-Quran menjamin orang hanya menikah 1, monogami, kecuali dia ada niatan mau menikahi anak yatim, ternyata dia takut berlaku adil terhadap anak yatim belum dinikahi loh anak yatim ini, masih pikiran dia mau menikah, takut dia menikahi anak yatim, baru menikah 2, 3, atau 4 bisa. Yang kita lihat sekarang orang memplesetkan. Saya mau menikah 4 katanya, asal saya bisa berbuat adil. Nggak bisa, harus anak yatim dasarnya dulu. Setelah dia menikah, apakah bisa poligami? Tidak bisa. Dari mana dasarnya? Karena dasar untuk poligami ketika niatan dia ingin menikahi anak yatim, sementara dia sudah menikahi, katakanlah anak-anak yang masih ada ayah ibunya. Setelah itu dia mau poligami, nggak bisa. Dari mana dasarnya poligami?
Nggak ada. Jadi ku bilang saya nanti pembela Al-Quran yang sesungguhnya. Orang-orang sekarang sudah menyimpang dari Al-Quran itu ajarannya. Nah itu biar kau tahu. Dah. Ya, Nah, silakan. 1 menit lagi untuk siap. Abang Darudi. Pukul 10.27. Ya, dia saja. Dia saja menutup, silakan. Ya udah, oke, thank you ya. Oke, ini ayat nomor An-Nisa ayat 3 itu ya, Ikhwan Fillah. Jadi Lairudi bilang mesti ada niatan menikahi anak yatim dulu gitu. Mesti ada niatan menikahi anak yatim dulu baru boleh poligami. Padahal nggak begitu gitu. Kalau misalnya kita baca ayatnya, dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap perempuan yatim kamu nikahi, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi gitu. Jadi ya muslim ini kalau misalnya nggak mampu berlaku adil, baik itu kepada anak yatim, baik itu kepada perempuan manapun yang bukan anak yatim, ya nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. Maksudnya di sini senangi apa? Yang dimana kita bisa adil kepadanya gitu. Itu satu perempuan, gitu kan? Nah kalau misalnya mau lebih silahkan. Ya kalau misalnya mau menikahi 2 silahkan, 3 silahkan, atau 4, batasnya 4, nggak bisa 5. Nah, tapi di sini Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah peringatan lagi. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Gitu loh. Ininya mesti dibawa juga. Nikahilah seorang saja itu Kau dibawa. baca saja, dasarnya harus menikahi anak yatim. Kau belum menikah. Ini udah mau closing statement. Bukan belum Udah closing statement. Nanti closing statement kita kan masih ada babak berikutnya. Belum satu menit lagi. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, artinya belum menikah. Kalau sudah menikah tidak boleh poligami. Ini ayat firman Tuhan. Kalau sudah menikah tidak boleh poligami. Apalagi kau menikah bukan sama anak yatim, terus kau minta poligami, nggak bisa. Ini dimulai sebelum menikah. Harus kau pahami ajaran Islam itu sebenarnya mulia, monogami. Nah itu kecuali kau mau menikahi anak yatim, kau khawatir tidak dapat berlaku adil, baru kau bisa menikahi 2, 3, atau 4 perempuan lain. Itu kalau tidak bisa lagi berlaku adil terhadap 2, 3, 4, baru monogami lagi. Tetapi ingat, setelah kau menikah tidak boleh poligami, karena ayat ini tidak menjelaskan setelah kita menikah bisa tambah, nggak bisa. Ada ya? Apakah bisa bercerai juga? Tidak bisa. Diceraikan dulu, biar tinggal 3, kawin lagi biar 4, tidak bisa juga. Ayat ini jelas, tapi kalian langgar. Saya setiap menonton di TV, saya sedih hati saya. Saya lama-lama pembela Al-Quran, bukan kalian. Terima kasih. Silakan. Oke, thank you ya untuk pertanyaan-pertanyaan dari Lairudi yang dimana pertanyaannya semua tidak mengarah kepada topik yang ada gitu, tapi mengarah kepada sesuatu yang sudah ada di Al-Quran, tapi yang menurut terjemahannya gitu. Menurut kau. Ini Udah habis waktunya. Udah habis waktunya Bunda. Ya, ini sudah habis waktu untuknya Abang berdua. Oke, Maka silakan. kita masuk giliran untuk partisipan sekarang dapat jatah ini. Bun, aku belum terakhir, Bun. Tadi kan Lairudi terakhir tadi. Betul, betul. Apakah tadi sudah cukup puas Lairudi jawabannya dari pertanyaan terakhir Lairudi itu sudah ditanggapi? Puas tidak puas ya kita harus terima, nggak masalah. Iya, puas Ya, silakan dia makanya. bicara 1 menit, silakan aja. Kok 1 menit sih? Bentar lah, ini ada berapa lah yang aku catat ya? Ada lumayan. Tadi kan sudah kau jawab, kita sambil jalan. Yang terakhir ini aja aku bilang Bentar, ada yang belum gua jawab. Bentar, ini tunggu ya. Jadi ini yang keempat An-Nisa ayat 3 ini bukanlah pelarangan poligami, Ikhwan fisabilillah. Tapi Memang aku nggak bisa, aku tidak bilang pelarangan poligami. Aduh, gue lagi closing. Ya jangan diplesetkan ucapanku. Aku bilang tidak ada pelarangan poligami. Siapa yang gua bilang itu Lairudi? Siapa yang gua bilang itu Lairudi? Kau menjawab pertanyaanku. Biarkan gua ngomong lah. Ya, silakan. Sabar ya Abang. Biarkan gua ngomong. Kan kita kembalikan lagi kepada penonton, ya nggak sih? Siap. Ah, gitu mari dong. kita Kasih bersama. hilamu, Ayo. Nah, biar seru. Saudara mulai sama saudara Goya. Kita lanjut. Nah, jadi An-Nisa nomor 4. Acungkan tangan ya, raise hand ya. Ya. Oke, aku closing ya ini. Akan aku percepat. Nah, jadi An-Nisa ayat 3 ke ayat 40. An-Nisa ayat 3 ini adalah solusi untuk orang-orang yang mempunyai istri lebih di zaman jahiliyah dulu. Dulu Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah mempunyai istri lebih dari 4, 10 sampai 8. Dalam hadis-hadis Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk menceraikan seluruhnya dan sisakan 4. Ini hadisnya masyhur banyak di mana-mana. Begitu.
Nah, An-Nisa ayat 4 ini penguat dari apa yang Rasulullah sunnahkan. Itu ada haditsnya lah ya. Asbabunnya tidak begitu, kau ngarang-ngarang. Aduh, bukan asbabun, ini bahas hadis kita. Kita bahas Ya, hadis. silakan. Oke? Nah, cakep gitu dong, langsung iya. Nah, jadi 4 itu memang ada dalilnya. Dan kita mesti An-Nisa ayat 59. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri, begitu. Lalu kemudian mengenai apa? Yang lain jelaskan itu adalah inilah kebiasaan dari kekristenan gitu, membahas satu ayat kemudian penjelasannya datang dari asumsi Mia. Ini kan janganlah, jangan Nggak ada asumsi budaya Yunani jangan dibawakan ke dalam Indonesia lah, jelek. Kemudian ini juga takiyah ya, yang dibilang orang-orang Israel itu diceraikan oleh Musa, ini takiyah. Musa mengizinkan menceraikan. Itu Bibel, jangan kembali ke situ lagi. Kau sudah tahu bicara tentang Bibel. Kau pembohong. Asbabun 3 tidak demikian. Ada seorang anak yatim oleh orang yang ngangkat dia menikahi tidak diberikan. Kau bohong. Tidak bisa. Jangan belok-belok. Gua bahas asbabunnya tidak begitu. Stop. Asbabun nuzul. Abusnya tidak begitu. Jangan kau bohongnya, aku tahu. Saatnya Bang Kores untuk merespon apa yang tadi jenengan tanyakan. Kita Tapi tidak boleh lari ke Babel lagi, Bun. Sudah selesai tuh. Iya, pokoknya mesti. Ini kan kita Nggak sedang memberitakan bisa. kebenaran kan? Iya, Tapi memberitakan kebenaran. Oh, kita kan perjanjian kau udah puas bertanya sama aku 30 menit. Aku juga puas bertanya sama kau 30 menit. Iya, ini gua dia lagi konsisten, kenapa diganggu mulu? Ya karena kau lari ke Bible. Lihat akhlak, Bisa. lihat akhlak gua lah ya, ketika Lai menjelaskan ada gua motong. Karena aku menjelaskan dari Bible semua. Kita tahu. Kui, gua nggak menjelaskan dari menjelaskan keluar lari ke Bible, lari ke sini nggak bisa, lari ke gua nggak lari-lari. Gua nggak lari-lari. Gua taksi banyak, Wikipedia pun kau bawa. Mohon maaf ini keduanya, kita tetap bersabar. Itu adalah kode etik kita dalam berdialog, berdebat, apapun namanya. Kalaupun kita tidak setuju, mau tidak mau, memang kita harus mendengarkan pendapat. Monggo, Kang Kores nih bagian Anda sekarang. Iya, sip, thank you Bunda untuk di hal ini ya, ditahan-tahan lainnya ya. Jadi ini ya, Ivan Villa, singkat aja, poligami ini adalah ajaran dan disunahkan oleh nabi-nabi. Kita bisa lihat itu di Ulangan 21 nomor 15 sampai 19. Waduh, lari ke Bible lagi. Poligami gitu ya. Lalu kemudian di dalam Bicarakan saja lah Al-Quran seperti aku tadi penuntut dulu lah ini Bible. gua akan ke Al-Quran Kok takut? Aku tadi sudah menjawab kok. Iya makanya, Lai diam aja. Ini supaya kita lanjut gitu. Pasti seru kok. Nanti Lai akan lupa dengan apa yang gua katakan. Jangan dibawa ke dalam hati lah. Aku mengasihi. aja. Sip. Lanjut ya. Nah, monogami ini adalah ajaran dari pagan Romawi dan Yunani yang dipasarkan oleh kekristenan di seluruh wilayah-wilayah yang ada di dunia. Islam tidak, Islam memegang apa yang diajarkan oleh nabi-nabi, yaitu poligami mubah atau dibolehkan ketika kita adil. Dan pernikahan Islam tidak ada satupun data yang berasal dari pagan, tapi kalau kekristenan kita ambil hikmahnya saja. Demikianlah dari Kores Kristus. Semoga ini bisa menjadi asbab hidayah untuk kekristenan yang mempelajari Islam. Dan bravo MMCI sudah menyediakan Zoom untuk semua majelis muslim agar bisa masuk dan keluar tanpa ada pengikatan. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhoi kita semua yang membantai syubhat dan fitnah dari kufar penghujat laknatullah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabarakatuh, sahabat semuanya. Partisipan dari tadi sudah gatel. Suaranya hilang. Semua. Halo Bun, suara hilang. Sekarang Itu dimatikan dulu suara motor itu. Suara Bunda jadi hilang itu. Tenggelam. iya ini. Mau Kepada yang ini, kita akan langsung kepada para peserta. Aduh, ini ketiak mereka udah sakit loh Abang Darudi. Iya ini. Silakan. Dari Andi Selebes, Michan Official, dari Dong Rapture, dari Erwin CA24, dan juga dari fans. Baik, karena fans nampaknya dari non-muslim, maka setelah dua muslim, lalu akan ke fans, lalu baru ke dua muslim lagi. Ya, seperti di tengah-tengah. Silakan berturut-turut menurut daftar adalah Abangda Handi Selebes, Daeng kita, lalu Michan Official. Silakan kemudian siap-siap fans setelah itu. Monggo, Daeng Handi Selebes, dipersilakan Daeng, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya pendek aja.
dari kata nikah tadi ini, kayak ke Bang Rudi nih, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Kalau kata nikah itu apakah ada di Bible? Terus berasal dari bahasa apa? Kalau nggak ada di Bible, kenapa ada kata nikah di buku nikahnya orang Kristen? Dari mana dia ambil itu? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik, sudah ditangkap dengan jelas ya Abang Darudi. Oke. Dan Handi Selebas, silakan asal muasal kata nikah dan mengapa dipergunakan secara lazim di kalangan kekristenan. Dipersilakan. Terima kasih. Kalau ditanya kepada saya, apakah dalam Kristen itu ada nikah? Ada. Semenjak pertama Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, dan diperintahkan beristri. Istri itu hadir karena ada pernikahan di dalam ajaran kami. Mereka dinikahkan pertama sekali. Tidak ada orang itu mengatakan istri tapi tidak menikah. Ya, tidak dipersatukan dalam nama Tuhan. Itu maksudnya di situ. Kemudian mereka beranak cucu. Beranak cucu asal halo Ibu Cing. Bukan itu pertanyaan saya Bang Rudi, bukan itu. Halo. Bukan itu pertanyaan saya Bang Rudi. Ya, saya jelaskan dulu. Pertanyaan kau kan asal kata menikah. Menikah dari asal kata dari kami itu dari Kejadian 1 itu. Itulah asal usul pernikahan. Di mana ada kata nikah di Bible, Bang? Loh. Kamu mengatakan kalimatnya misalnya harus menikah begitu saja atau bagaimana? Di mana ada kata nikah di Bible, Bang, di original text? Di mana? Sedangkan Yesus saja mendatangi pernikahan di Kanaan. Nah, saya minta, Bang, ada nggak kata nikah di ayat Bible Anda itu loh? Loh, itu kan sudah saya kasih dari pernikahan di Kanaan itu. Kamu baca saja. Itu terjemahan, Bang. Di aslinya ada nggak kata nikah? Di terjemahan juga ada. Di original text ada nggak? Kami kan pakai bahasa Indonesia. Ini kan sudah mengambil bahasa Indonesia. Bang, kata nikah betul ngerti nggak dari bahasa mana, Bang? Sebentar, kulihat dulu ini. Iya, silakan, Bang. Sampai 60 tahun, Bang, nggak ada kata nikah di Bible, Bang. Kalau pernikahan apa nggak ada? Nggak ada, Bang. Coba aja lihat original text, nggak ada, Bang. Aku aja udah biar cepet, nggak ada. Sampai botak Sariawan yang namanya Yesus tidak pernah bernaturalisasi menjadi orang Indonesia. Sabar. Sebentar ya, ini sampai botak Bang Rudi di original text Bible Anda. Dalam Alkitab memang nggak ada kata nikah. Kenapa? Ya begini aja Bang Rudi. Nggak ada, gitu aja bilang Bang, memang nggak ada. Sampai 60 hari Bang, Anda atau 60 tahun nggak ada kata nikah di Bible Anda. Sebentar. Nggak ada. Dari bahasa Arab, Bang. Mestinya kalau itu sebentar. Buku nikah Abang dihapus, Bang. Itu pinjaman. Nggak bisa, karena itu sudah dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebentar. Bahasa Arab itu, Bang. Ada. Iya, tetapi kan sudah unsur serapan, sama dengan Allah. Di dalam Bible tidak ada Allah. Sebentar. Ya silakan tunjukkan Bang di Bible original text ada kata nikah. Kalau ada saya dibaptis, Bang. Oke, sabar kau ya, nanti ku carikan ya original text. Oke, lanjut. Ya, itu utangku sama kau. Kalau ada ingat ya, kau jangan seperti Sinandar. Sinandar mengatakan kalau ada kata teos katanya Sinandar. Kalau ada kata teos untuk Yesus, ya maka dia tidak mau dibaptis. Kalian kan lidah kalian licin. Enggak, cari aja Bang. Ya nanti ku cari. 10 kali lipat. Silakan. Nanti ku carikan ya. Ya, silakan. Berarti lanjut yang lain. Berarti moderator bisa memutuskan bahwa narasumber Rudy Yohanes pre-memory untuk pertanyaan ini di save, oke? Berarti kapanpun agar bisa menjawabnya. Utangnya Bang Rudy sama saya utang ya. Lanjut yang kedua adalah dari Michan Official. Dipersilakan kepada Lady dari Michan Official. Silakan. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya bingung saja tadi ya menanggapi pernyataan Bang Rudy Yohanes ya. Dimana tadi dia mengatakan saya di sini jadi pembela Al-Quran begitu kan. Udah gitu dia menafsirkan seenak jidatnya sendiri. Udah gitu dia mengatakan asbab nuzulnya bukan kayak begitu. Sementara dia sendiri tidak mengimani Al-Quran lalu menafsirkan sendiri. Ya, ini kesannya seperti katak dalam tempurung mengajarin ikan berenang. Padahal sebetulnya hukum asal poligami di dalam Islam ini berkisar antara ibahah atau boleh dilakukan dan boleh tidak, dan istihab
mohon maaf, istibab ya, yang artinya dianjurkan. Seperti apa yang tadi dikatakan di dalam An-Nisa ayat ketiga. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, di sini hak-hak perempuan anak yatim, karena anak yatim ini haknya itu ada pada wali ya. Bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4 orang. Di sini 2, 3, atau 4 orang, yaitu pembatasan poligami itu hanya sampai dengan 4. Nah, perintah Allah di dalam ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 3 ini tidak menunjukkan bahwa itu adalah wajib poligami, tidak. Karena perintah tersebut dipalingkan dengan kelanjutan Quran surat An-Nisa ini. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Maka nih, dengan lanjutan ayat ini jelaslah bahwa ayat An-Nisa, Quran surat An-Nisa ayat 3 ini meskipun berbentuk perintah, akan tetapi maknanya adalah larangan. Larangan apa? Larangan menikahi lebih dari satu wanita jika dikhawatirkan tidak bisa berbuat adil. Inilah cara Allah dalam memperlakukan manusia dengan adil ya. Jadi ini adalah tidak diwajibkan, tidak pula, tapi ini disarankan. Ada juga di sini pelarangannya apa? Jika tidak mampu berbuat adil, maka kawinilah hanya satu wanita saja. Itu loh maksud Quran surat An-Nisa ayat 3 ini. Tadi Umi udah sebetulnya udah gregetan sekali gitu ya, ingin bicara masalah ini. Karena apa? Karena Quran surat An-Nisa ayat 3 ini ditafsirkan oleh Bang Rudi Yohanes dengan seenaknya sendiri, begitu kan? Padahal Bang Rudi Yohanes tidak tahu tafsirnya seperti apa, asbabul nuzulnya seperti apa, lalu mengatakan oh tidak seperti itu, tidak seperti itu. Seolah-olah Bang Rudi Yohanes ini lebih kredibel dalam menjelaskan penafsiran Al-Quran dibanding dengan kami umat muslim. Oke, tolong jelaskan dari kata pertama. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak perempuan yatim, silakan. Barusan sudah saya jabarkan. Kemudian jika kamu dengar dulu Bang Rudi, jangan dulu, diam dulu. Kamu tidak ada hak untuk mengintervensi kami sebagai umat Islam, tidak bisa. Melabel kamu saja udah sangat malu. Saya tidak mengintervensi. Kami lebih tahu, nggak boleh kayak begitu. Kamu tidak boleh menafsirkan seenak jidatmu sendiri, Rudi Yohanes. Dan tadi apa? Kamu tidak tahu, kamu mengimani saja tidak. Baca kamu. Saya menafsir Bible, saya nak perut tak bisa. Barusan saya sudah menafsirkan. Kamu punya telinga nggak? Walabu, kamu punya telinga nggak? Barusan saya sudah menjelaskan. Coba baca. Makanya kamu dengerin. Kamu dengerin Walabu. Dengerin. Makanya kamu dengerin nggak? Saya barusan sudah menjelaskan dengan secara singkat. Biar kamu bisa mencerna. Tepat. Coba. Buka Asbabun. Kamu dengerin dulu. Kamu tuh seorang kafir yang tidak mengimani Al-Quran. Rudi Yohanes. Walabu, diam. Ada ayat Asbabun. Makanya barusan denger dulu. Kamu kalau orang lagi menjelaskan denger dulu. Menjelaskan anunya, asbabun nuzulnya. Sebentar Bang Ali Musa, sebentar. Ini si Walabu ini barusan sudah Umi jelaskan. Maka dengan kelanjutan An-Nisa ayat 3 ini jelas bahwa ayat itu meskipun bentuknya perintah, akan tetapi maknanya adalah larangan. Larangan apa di sana? Larangan menikahi lebih dari satu wanita jika dikhawatirkan tidak mampu berbuat adil. Nah, disitulah orang memang sukanya bertanya. Ini orang yang suka bertanya. Dibuat di situ. Tetapi kalau dia ditanya dia di mana ada harus yatim? Di mana harus yatim? Di mana harus yatim? Tunjukkan di mana harus yatim. Di mana tunjukkan. Kamu salah kalau berbicara bukan asbabul nuzul. Kamu harusnya buka tafsir, Rudi Yohanes. Bukan asbabul nuzul, tapi bukannya tafsir. Oh, kamu bukan asbabul nuzul. Kamu salah kalau bukan asbabul nuzul. Kamu buka tafsir mengenai anak yatim itu apa maksudnya. Tak jelaskan, biar tidak salah paham itu. Itu bukan lawan tanding Umi. Udah Umi. Mana lagi yang sabar, udah Umi. Oke, silakan. Ini orang yang tidak percaya Al-Quran tapi ngotot mau ngatur bagaimana penafsiran ayat itu. Silakan Ustaz Tarta. Berupa adil kepada yatim itu dalam segi mahar itu, karena dia mempunyai tanggungan kepada anak yatim. Andai kan dia ngasih mahar, maka uang hartanya anak yatim itu, sehingga dia tidak dapat apa-apa, maka disuruh kawin orang lain saja. Nah, batasnya boleh 2, 3, kalau mampu boleh. Nah, kalau tidak mampu, fawahidah.
Jadi Makanya Umi jelas ayat itu. Kalau kau sudah dinikahi, ternyata kau bukan anak yatim, tidak boleh nambah. salah keterangan Bang. Salah, dibilangin salah. Kamu Pertama dia bilang benar. Pertama dia bilang benar kalau mau nikah anak yatim. Gimana sih? Bukan benar, kamu salah menafsirkan. Makanya kamu jangan berbicara asbabun nuzul, tapi kamu harusnya bicara tafsir. Kok tafsir manusia asbabun itu jelas ada seorang Ini orang mau ngatur, ini kafir, ini enggak, ini si walaupun ini. Iya, karena kamu tidak mempercayai Al-Quran, kamu tidak mempercayai kebenaran, tapi kamu mempertahankan asumsi kamu saja. Saya percaya hud 1. Nggak bisa. Saya percaya hud 1. Nggak nyambung. Nggak nyambung kamu. Oke. Oke, dijawab. Udah. Yang jelas tadi Umi sudah menjelaskan, memaparkan pemikiran beliau. Kiranya itu Abang Rudi pemikiran dapat beliau. juga menerima juga. Siap. Kita lapang dada semua pihak. Nah, Harusnya kan dibuka asbabun gitu Bunda. Jadi kita lihat turunnya ayat itu bagaimana. Jadi enak bicaranya. Kalau enggak hadis. Aisyah bercerita, ada itu hadisnya. Lek Rudi saya yang akan jelaskan. Kala itu pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para kaum Bani Quraisy ini ya, mereka selalu mengagung-agungkan akan kabilah-kabilah mereka, yang dimana mereka itu merasa orang-orang hebat ya, yang dimana mereka itu orang-orang yang kaya-kaya, yang dimana notabene orang-orang Quraisy ini mereka sok-sok kaya, mereka itu ya, sok-sok hebat. Makanya mereka dengan seenaknya menikah lebih dari satu. Maaf Pak Musa, asbabunnya tidak demikian, hadisnya tidak demikian. Maaf. Ini orang kalau lebih tahu aja, ampun deh. Padahal kosong. Abang Rudi. Ini kayak orang paling tahu Al-Quran aja ini orang ini. Maka saja, Ini buka loh, saja. Al-Quran itu tidak bisa ditafsirkan dengan cara pemikiran kekafiran Anda, walabu. Aku tidak kekafiran, buka aja asbabun, Anak buka aja aja hadisnya. menafsirkan Al-Quran. Aisyah ada bercerita. Teman-teman, begini, ini memang adalah sesi partisipan bebas, sehingga Abang Darudi mau tidak mau jenengan harus bertahan dengan kesabaran jenengan, karena ini biarkan sesama partisipan akan berpendapat apapun, coba panjenengan belajar bersabar, mendengarkan. Itulah kunci untuk sesi yang sekarang ini. Karena semua ingin menyampaikan, memaparkan gagasan dan pandangannya atas keimanannya ataupun ketakzimannya kepada ayat tersebut. Jadi jangan harus belajar juga mendengarkan ya Abang Darudi ya. Nah, Saya tadi sudah mendengar. ada dari Abang dan Musa tadi akan Tidak memaparkan. boleh dia mengatakan Coba kita saya dengarkan. salah. Harusnya bilang keliru masih mending. Jangan Oh ya, baik, saya sudah baik. mendengar. Oke, itu saya terima hal itu. Baik, Sudah, baik, teman-teman, kita pakai narasi yang lebih halus. Karena tadi Keliru. kita menegur narasi Abang Darudi, sekarang kita pakai narasi lebih halus, keliru. Oke, saya pikir itu fair. Baik, Abang Da Musa, silakan Paman Da Musa, silakan dilanjutkan monggo. Abang Darudi sudah janji mau mendengar. Kembali ke yang resen dulu Bunda. Jadi Baik, yang resen tadi Umi sudah, kita lanjut sekarang. Oke, yaitu giliran berikutnya tadi sudah dijanjikan, yaitu Abang Franz. Kemudian siap-siap untuk Abang Da dari Don Rapture dan Erwin CA24. Jadi 2, kemudian Abang Franz selalu 2 lagi. Dan siap-siap nanti Akang Pipang dan Ginting Asumsi. Silakan Abang Franz, monggo meluncur. Baik, terima kasih Bunda. Mungkin pertanyaan sederhana karena saya tidak tahu tentang ayat-ayat dalam Bible. Ini Kalau dalam Bible, siapa pertanyaannya, Abang Dah? kebetulan saya Islam, Muslim. Oh, jadi kan Muslim, saya kira tadi jadi kan bukan Muslim. Maaf, salah sangka. Kalau beritu kanan jenengan adalah Muslim, maka giliran yang bukan Muslim sekarang. Maafkan. Gini, tahan diri dulu, kita giliran ke Ginting Asumsi. Ini Muslim bukan? Kristen Bunda, ada lupa Bunda sama Ginting. Abang Da Ginting Itu Bunda apaan? Ini kan brother Ginting berarti nanyanya ke Muslim ya Bun? Aku mengingatkan.
Iya, Betul iya, sekali. betul. Jadi berarti karena Fans tadi Abang Fans adalah Muslim, sementara jatahnya adalah jatah non Muslim. Silakan giliran Abang Ginting asumsi. Silakan. Oke, terima kasih. Ini walaupun nanti saya beda pendapat dengan Bang apa, tapi ya nggak apa-apa ya. Tujuan kami tetap sama. Betul, kita mendengarkan deh. Betul-betul semua mendengarkan. Waras. Waras ya, gini. Kata nikah memang tidak ada di dalam Alkitab. Saya sudah baca itu dari 41 ribu. Karena yang digunakan di dalam Alkitab adalah kata perkawinan. Perkawinan itu artinya adalah menyatukan dua pribadi berdasarkan dorongan cinta kasih. Itulah kalau yang dimaksudkan di dalam Kristen yang saya pahami itu. Walaupun perkawinan itu mungkin ya kalau dia seperti perkawinan anak domba, gitu ya, itu tidak ada unsur seksnya gitu. Tetapi kalau perkawinan yang lain untuk manusia tentu ada hubungan seks. Tapi yang utama daripada perkawinan itu bukan hubungan seks. Tetapi sedangkan nikah yang pernah saya baca tadi, nggak tahu ya dari penjelasan Buya Saku, bahwa nikah itu kan berasal dari bahasa Arab yang saya tahu. Artinya an-nikah, asal katanya adalah al-waqtu, yang maknanya adalah penetrasi. Tapi saya nggak tahu ya nanti apakah saya salah, tapi saya pernah mendengar itu. Oleh karena itu nanti ya kita harus terima bahwa kata nikah itu tidak ada di dalam Alkitab yang saya pernah baca, tetapi ada. Sebentar, kata kafir juga di dalam Alkitab tidak ada. Itu kan unsur serapan. Banyak kata-kata yang tidak ada. Kata zina juga tidak ada. Bukan begitu maksudnya. Kalau kita baca di Kidung Agung 3, ini sekalian menjawab apa saja utang saya biar selesai. Kalau di Kidung Agung ayat 3 ayat 11 itu memang di situ kalau bahasa aslinya bukan pernikahan. Karena dia meminta tadi teks asli. Bahasa aslinya catunna itu ya, atau wedding atau marriage. Itu artinya atau pernikahan dalam bahasa Indonesianya. Menikah itu memang bahasa Indonesia yang sudah diadopsi. Makanya menikah itu bahasa Arab loh, jangan bawa bahasa Iya, betul, bahasa Arab yang sudah diadopsi oleh negara ini. Diadopsi, siapa bilang? Saya Itu unsur serapan namanya. Unsur serapan. Yuk. Rudi, nanti untuk memaknai kata nikah nanti bisa buka YouTube-nya Buya Saku. Nanti di situ lah akan tahu arti nikah itu apa. Tahu aku itu dari bahasa Arab. Makanya dia bilang tadi perkawinan di Kanaan. Memang tidak ada bahasa aslinya. Dia bilang bahasa aslinya tadi. Memang tidak ada. Aku sudah teliti, nggak ada. Tetapi menikah sudah kan sudah dari tadi. Perkawinan di Kanaan ada. Setuju Bang Ginting. Betul, perkawinan di Kanaan ada. Perkawinanku bilang. Nah, kenapa? Sebentar. Mengapa dibilang sekarang menjadi dalam bahasa Indonesianya ada pernikahan? Itu kan unsur serapan yang diambil negara ini, diresmikan oleh negara ini. Contoh, Allah itu tidak dikenal dari zaman orang Nabi Musa. Nggak ada. Tetapi namanya sumbernya dari negara apa dari kita kan sudah menerjemahkan. Itu kan terjemahan bahasa Indonesia. Sumber agama kamu dari negara apa dari Bible? Betul, dari Bible. Tetapi kan kita sudah menjadi warga negara Indonesia. Dulu Bang Ani semuanya moderator. Iya, baik teman-teman. Mari kita belajar mendengarkan ya teman-teman. Ketika ini penjelasan dari Abangda Ginting kita dengarkan. Lalu ada respon dari Abangda Rudi kita dengarkan juga. Kalau nanti tiap orang akan berbicara tidak elok. Ya, maaf ya, aku tadi menjawab karena utangku kan, aku jawab ya. Memang tidak ada di dalam bahasa asli, aku bilang dari tadi. Tetapi kalau perkawinan di Kanaan, aku bilang tadi ada. Dan kenapa itu ada di kitab terjemahan bahasa Indonesia? Namanya terjemahan bahasa Indonesia. Sama dengan zina, sama dengan kafir. Tetapi perlu diperhatikan. Kalau kita nanti merujuk lagi kepada hadis 3, bahwa di sana yang pertama ditulis itu bukan Al-Quran, tetapi yang ditulis itu pertama kali adalah Injil Nabi Isa oleh Waraqah bin Naufal dalam bahasa Arab. Saya percaya yang ditafsirkan dia dalam bahasa Arab itu adalah itu semua termaktub. Terima kasih. Begini ya, supaya nanti apalah. Sebenarnya di gereja pun nggak ada kata pernikahan, yang ada itu perkawinan kudus gitu ya. Oke lah, nanti itu kita agak mungkin. Betul sekali. Ini suatu telaah yang sangat jeli dari Abang Ginting. Terima kasih atas kejelian Anda ya Abang Ginting panjenengan nih. Matur. Baik, kalau begitu kita akan lanjut kepada yang telah Raisa. Oh ada dua. Oh baik, silakan. Sekarang pertanyaan ditujukan kepada. Itu bukan pertanyaan, ini pertanyaan saya. Iya. Maksud saya gini, saya Bang Kores kan tahu tuh, Bang Selero itu saya tahu orangnya cerdas dan banyak pemahaman, sehingga kadang-kadang saya membaca Alkitab itu sering bertanya kepada beliau tuh ya.
Iya betul. Di dalam Ulangan 24 ayat 4 dikatakan suami yang sudah menyuruh pergi, gitu, tidak boleh lagi mengambil dia kembali karena sudah dicemari, gitu kan. Saya nggak tahu ini maksudnya apa di dalam Alkitab ini, karena di dalam keislaman itu apabila seseorang yang sudah ditalak 3, gitu, ya harus kawin dulu gitu, menikah dulu dengan orang lain gitu, baru boleh menikah lagi gitu. Sementara di dalam Kristen ini, kalau seorang istri kita itu sudah berhubungan badan dengan orang lain, tidak boleh lagi dinikahi. Kira-kira korelasinya di mana nih Bang Selain? Terima kasih. Ya, pertanyaan untuk Kang Korslayer, silakan. Halo, Kang Kores? Apakah monitor atau sedang ke toilet barangkali? Dan kalau bisa nanti Kores kasih ayatnya, orang yang sudah menikah di Islam, cerai, terus menikah lagi bisa kembali. Kalau di Karena Bible, nampaknya Kang Kores sedang jauh dari perangkat. Tapi yang sudah talak 3 ya. Kita akan lanjut. Kenapa? Oh iya, di ini aja, Bun, ke aku kasih kesempatan menjawab ke Gurunda aja. Gurunda siapa lagi? Yang punya MM Cabe. Gurunda Zuma dong. Gurunda kita semua. Gurunda. Nanti aja dia, jangan banyak kali. Ini dulu, apa namanya, kau dan aku dulu. Nanti baru Gurunda Zuma itu dengan aku lain waktu. Biar teratur, kita komit dong. Enggak, kan ini udah sesi tanya jawab. Kita udah nggak ketemu lah ya. Kita ngejawab yang Ini sudah sesi partisipan. Berarti aku udah bisa izin. Gurunda Zuma aja. Berarti aku udah bisa izin. Belum. Kalau belum, kenapa orang lain dimasukkan untuk menjawab? Kita dulu dong narasumber. Banyak pertanyaan gua banyak pertanyaan. Nah, makanya lucu sekali. Enggak, dia bertanya kepada kau, ya jawab. Tetapi menurutku, dia sebenarnya tidak bisa bertanya kepadamu mengenai ulangan. Kalau ulangan itu dari Bible. Aku udah ya biarin lah, suka enggak, ini bukan dilihat aku dari. Tadi sudah menjelaskan sama kau mengenai ulangan 23, dilihat dari. Dia mau tidur itu di jam 11. Udah bunyi udah 11. Ada juga, dengerin dulu jawaban gua nih. Apa tadi pertanyaannya, kenapa ulangan 22? Saya sampaikan. Iya. Ya, sebentar. Ini saja. Sebenarnya kan begini. Sebentar. Ini adalah momen dari grand launching, peluncuran MMCI, sehingga mau tidak mau itu mewarnai acara kita. Wajar jika Kang Kores memintakan kepada Abang Dazuma untuk menjawab. Saya pikir kita agak rileks lah kita dalam acara ini ya. Enggak, Bun. Karena ini kan kita berdua ya, kita apakan dulu lah narasinya, selesai itu silakan wawancara bebas. Biasanya begitu setahu saya. Loh, kita kan di masalah ini kan di SDN, di MDM, di RIM kan begitu. Saya baru bertanya satu selesai. Ya udah, kalau layak keberatan nggak apa-apa lah, ya udah yuk. Gimana aja? Kristo kan pintar. Sekarang ya pertanyaannya ya. Ini kan berbicara tentang perkawinan tadi ya, perkawinan. Iya ya. Apakah perkawinan itu pertama atau mungkin perkawinan yang berikutnya gitu ya? Saya tidak membahas sampai situ. Di dalam Kristen, di dalam Ulangan, setiap wanita yang sudah diusir suaminya tidak boleh lagi dikawini apabila dia sudah berhubungan badan dengan orang lain gitu, karena dianggap tidak lagi kafir gitulah. Di mana itu dalilnya? Ada di Ulangan 24 ya. Kan 24. 1 sampai 8 itu. Ayat berapa itu tadi? 1 sampai 8 itu. Ulangan 20. Ya, ayat spesifiknya ayat tadi. Ya. Tetapi terus kalau saya pernah mendengar, tapi entah benar atau enggak ya. Ayat 3. Nah, saya pernah mendengar saudara saya umat Islam berkata, setiap wanita yang sudah ditalak 3 hanya bisa dikawini lagi atau dinikahi lagi oleh suami pertamanya apabila dia harus menikah dengan laki lain gitu ya. Kira-kira bagaimana korelasinya ini kok seperti ada dua pendapat ini, padahal Tuhan yang sama gitulah maksudnya. Oke, siap ya. Jadi itu jatuhnya masuk ya. Oke. Al-Baqarah 230. Al-Baqarah 230. Al-Baqarah ya, ini ada Bang Handi nih tip Al-Baqarah 230. Saya aku bahas juga. Bentar dibuka dulu. Al-Baqarah 230. Juga bantu-bantu ya. 230 itu persoalan Nabi Adam itu. Iya. Nah ini gini maksudnya loh. Ini jatuhnya ke nasak mansuk ya. Ini lebih kepada generalnya kayak gini. Contoh di dalam
syariat-syariat terdahulu itu ada yang digantikan, ada yang diteruskan, gitu ya. Contoh korban itu diwajibkan di dalam keyahudian. Dalam Islam korban itu hanya diwajibkan kepada yang mampu. Contoh lagi, Yahudi mewajibkan makan cuci tangan, Yesus membatalkan makan cuci tangan. Contoh lagi, sabot, Yahudi nggak boleh metik gandum, Yesus gandum. Itu adalah perubahan hukum. Contoh kalau misalnya perjanjian lama tok ya, dulu anak wanita nggak dapat hak waris, tapi ketika anak-anaknya zelofehat, ini cewek tua, kemudian zelofehatnya meninggal, Tuhan pun memberikan sebuah peraturan baru di mana anak wanita akan mendapatkan hak warisnya. Beres si anak-anak zelofehat ini mengeluh kepada Musa, itu adalah dicari aja anak zelofehat. Nah, ini jatuhnya adalah nasak mansuk. Begitu. Jadi hukum ini akan berubah sesuai dengan zamannya sampai nanti Islam lahir, lalu kemudian Islam memberikan mandat dari Allah Azza wa Jalla yang ini kekal sampai ke akhir zaman. Maka tidak ada lagi penambahan pengurangan dalam hukum Allah Azza wa Jalla. Itu jawabannya. Sekian. Kok sepertinya nggak terjawab, tapi udahlah nggak apa-apa. Ya, baik. Jadi begini tuh Abang Pamana Ginting, artinya yang tadinya dia itu adalah fardu ain tiap diri menjadi fardu kifayah. Tertebus kalau ada orang melakukannya atau sekelompok orang melakukannya. Jadi dari kurbanot yang tiap diri harus mengamalkannya, melakukannya. Ya. Sama ini satu lagi ya. Satu lagi, kawin itu nikah itu bahasa Arab. Nikah artinya adalah persetubuhan yang halal secara simpelnya. Itu lawan dari zina, persetubuhan yang haram. Sedangkan kawin sendiri bahasa Arabnya itu adalah dauri. Apa itu dauri? Mas kawin. Gitu. Bang, berarti kawinan anak domba itu sebenarnya mas kawin untuk anak domba. Anak dombanya dikasih mas kawin. Menerjemahkan nikah itu berarti salah ya, Buya Sakur. Apa tuh? Saya pernah mendengar Buya Sakur di Google mengatakan. Kecil banget ya suaranya. Saya pernah mendengar Buya Sakur di dalam YouTube mengatakan bahwa nikah itu adalah bahasa Arab yang artinya an-nikah, asal katanya al-watu, yang artinya adalah seks penetrasi. Benar nggak itu kira-kira terjemahannya? Iya, persetubuhan apa? Iya, itulah gue bilang kenapa nikah itu artinya persetubuhan halal. Oke. Gitu. Ya, itulah kenapa ada nikah antonimnya apa? Zina. Nah, kalian punya itu nggak ada? Nggak ada. Coba ayat tadi coba kasih kores jawabanmu mengenai dia tadi itu mengenai sudah harus bercerai dulu baru bisa kawin lagi. Bang Kores, di ayat 230 itu Al-Baqarah di share screen biar lebih jelas. Tadi kan udah saya jelaskan dari awal ayat itu. Tolong di share screen aja. Itu jelas mungkin asumsinya gitu. Ya, sama hadisnya lengkap kok itu. Al-Baqarah 30. Al-Baqarah 230. Oh 230. Iya. Bukan 30 tadi 30 makanya dia bilang 230. 230. 230 itu tentang tapi benar gitu ya Bunda. Benar gitu ya. Wanita yang sudah ditalak 3 harus menikah dulu dengan laki-laki lain baru boleh dinikahi kembali. Benar gitu. Ya, iya ini kan dalil yang tadi Al-Baqarah 230 itu loh. Kalau diniatkan bahwa dia mau nikah orang lain supaya nanti nikah kembali pada suami pertama itu dolal. Kalau dolal makanya begini Bunda sebagai moderator jangan menjelaskan Bunda. Iya. Saya aja yang menjelaskan. Mangga. Aku kasih ininya. Apa? Nih, Bang Rudi bukan 230 tapi 230. Nah, kalau sampai 230 sampai kapanpun nggak akan ketemu. Iya. Saya udah lihat. Silakan Abang Musa, silakan. 230. Tadi siapa Statata atau Bang Ali? Kores saya tinggal bacain itu gampang kok. Itu memang dalam Islam ada tolak rojai, ada tolak bain, ada tolak apa? Kalau orang yang tolak rojai, berarti dalam masa iddah langsung kembali tanpa akad baru. Ya, langsung saja kembali rujuk. Nah, kalau tolak 3 itu sebagai hukuman. Jadi kalau orang sudah tolak 3, maka dia tidak boleh rujuk lagi, walaupun dengan akad yang baru. Harus ada syaratnya. Ya. Dia harus menikah dulu dengan orang lain, dan dia cerai baru boleh, gitu loh.
Tapi tidak boleh diniatkan gini, misalnya saya punya istri, tolak 3. Ya udah Bang Handi kawinin istri saya supaya nanti bisa kembali ke saya. Ini tidak boleh. Jadi intinya kalau perempuan ini istri saya yang sudah ditolak 3, terus saya mau kembali, apakah istri saya pernah menikah dengan orang lain? Kalau tidak, tidak boleh. Gitu. Itu namanya sebagai hukuman biar orang itu tidak gampang menceraikan seorang perempuan gitu. Nah ini ayatnya. Fa in talaqaha fala tahilla lahu min ba'di hatta tankiha zaujan ghairahu. Nah itu ya. Kemudian jika si suami mentalaknya sesudah tolak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Maksudnya apa? Ini namanya mahallil kalau dalam fikih. Harus ada muhallil. Gitu. Ya sudah benar itu ayatnya udah. Apanya yang mau ditanyakan? Iya tadi dia bilangnya bertentangan sama Torah gitu kan ya. Mansuk jatuhnya. Kalau masalah begini ya, gitu. Al-Quran itu sebagai muhaimin apa? Menasah kitab-kitab yang dulu. Karena kitab yang dulu itu untuk kaumnya sendiri. Misalnya Taurat untuk kaum Israel, Injil untuk Israel. Makanya dalam surat Al-Maidah ya 44 itu berurutan. Inna anjalna Taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladziina aslamu alladziina hadu warabbaniyuna. Jadi apa? Sungguh kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan. Kalau aku melihatnya Tuhannya aja udah beda, itu aja. Ya sama. Semua para nabi itu diutus oleh Tuhan yang sama. Enggak, kalau di dalam Bible itu beda. Memang Pak Rudi ini bukan urusan Pak Rudi, biarkan dulu jelas Pak Rudi. Nah, loh, kok ini dalam surat ayat 44 ini bisa dong. Taurat dekat dengan Musa. Sampai kapan Taurat ini berlaku? Sampai Allah mengutus yang lain, yaitu Isa. Falyahkum ahlal Injil bima anjalallah. Maka umat itu saat itu harus patuh kepada Yesus. Karena Yesus sebagai utusan saat itu. Sampai kapan? Sampai Allah mengutus Nabi yang terakhir, yaitu di ayat 48-nya. Maka ketika Rasulullah diutus, semua kitab itu tidak berlaku, dinasah. Karena itu untuk kaumnya sendiri, gitu. Nah, makanya semua para nabi itu diutus oleh Tuhan yang sama, yaitu Allah. Dan semua ajarannya tauhid. Tidak ada ajaran para nabi itu trinitas, itu tidak ada. Siap, dalam Al-Quran. Iya, walaupun menurut Yesus yang gitu. Hai Israel, Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa, sama. Di dalam Al-Quran itu bukan tauhid lagi. Apa kemana Bisa, mau topik apa lagi bisa nggak aku menyembah Allah tanpa kita berterima kasih kepada bahas apa udah iya baik, terima kasih kepada Cak Tata sudah memberikan penjelasan ya. Baik, tahan dulu itu Roh Kudusnya, geng. Baik. Ya, kita lanjutkan. Orang berikutnya adalah gilirannya, yaitu Bapak Don Rapture. Nah, baru nanti kembali kepada Kang Fans dan Bipang. Ya, lanjut, silakan meluncur Kang Don Raptures. Ya, selamat malam Bang Rudi. Malam. Tadi Bang Rudi menanyakan definisi jinah begitu ya. Saya secara keilmuan yang terbatas lah. Jadi Quran itu menjelaskan apakah dosa jinah itu apa sih begitu. Tapi penjelasannya udah jelas sebetulnya dalam surat Al-Isra 32 kan gitu lah. Ya, surat Al-Isra yang tadi itu ya. Iya, wala taqrabu zina kan. Dan kalau dibaca seterusnya sampai satu ayat lengkap itu sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah ini berkelindang dengan ayat An-Nur ayat 26. Jadi dalam An-Nur ayat 26. Jadi surat 24 ayat 26. Ya. Jadi perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga begitu. Apakah keji? Kan seperti itu. Keji itu kan zina itu apa? Bukan keji, zina. Lah ya. Keterangan dalam Al-Quran saya tidak nambah-nambah begitu loh. Mencoba berasumsi pun tidak. Dan apakah kalau saya dapat keterangan keji dalam KBBI sudah jelas perbuatan yang sangat rendah,
kotor, tidak sopan, ya, hina dan nista lah begitu ya. Silakan dicek sendiri istilah si apa tadi, si Hadi Celebes itu bukan apa KBBI, sumbernya dari Al-Quran ya, bahasa Arab. Keji itu nikah kan? Iya, kata Hadi Celebes itu bukan dari KBBI, dari bahasa Arab. Tolong carikan saya definisi zina satu aja biar kita bisa. Kalau nggak ada itu nggak bisa kita bicara zina. Begini loh, yang penting kan kalau kita merujuk kepada sumber firman Allah begitu loh, kitab suci, kan yang penting itu output hikmahnya, seperti itu ya. Apa yang dilakukan oleh manusia ketika mengimani satu kitab suci, tentu saja outputnya dan konkret mana dasarnya. itu. Beri saya dasarnya biar jangan saya nanti kalau bilang salah-salah tafsir. Ajari saya, itu caranya. Ini lo ayatnya zina itu begini Bogono, ini ayatnya. Justru itu kan mendekati zina pun nggak boleh. Ya apa itu zina? Sehingga tidak bisa didekati. Perbuatan keji ya bang. Nah contohnya Adam itu tidak akan menjelaskan kalau perbuatan keji itu misalnya Adam satu-satunya yang dilarang mendekati pohon. Apakah itu zina? Adam dilarang mendekati pohon itu, apakah itu zina? Itu perbuatan zolim. Nah, kan ada definisinya, zolim itu tidak bisa memegang pohon. Berarti kalau ada orang zolim di dunia, berarti karena dia megang pohon itu. Apakah begitu? Silakan, Bang Yohanes, Bang Rudi itu silakan berpolemik tentang istilah. Cuma kan tadi lagi, ya kan? Kenapa Al-Quran menjelaskan perbuatan keji begitu? Karena salah satu hikmahnya, pernikahan dalam Islam itu untuk salah satunya itu meninggikan derajat dan memuliakan keluarga dan keturunan bang. Begitu. Aku nggak tanya tujuan, aku tanya zina itu apa. Kalau saya singkatnya itu perbuatan keji lah, udahlah gitu. Kalau saya coba jabarkan dengan tafsiran saya, ya nanti kita bisa diskusi sendiri begitu. Tapi artinya Al-Quran itu kan sangat solutif. Nah sekarang pertanyaan saya, jika ada misalnya nih, ada seorang gadis mantan biarawati nih bang, biarawati pasti Katolik ya, ingin melaksanakan pernikahan dengan seorang duda dari Protestan. Apakah sesuai dengan perintah Yesus dalam Bible? Ya. Solusi apa yang menyelesaikan kasus ini nih menurut Bible? Jika Bible adalah wahyu Tuhan dan itu adalah solusi bagi manusia. Apa itu? Oke, terima kasih. Saya jawab. Kalau kita meninjau seorang misalnya biarawati, dia mau nikahi seorang duda, tanya dulu dia menjadi duda dasarnya apa? Apakah karena dia ditinggal cerai atau ditinggal mati? Nah, perceraian diizinkan dalam Kristen itu ada 4. Yang pertama kematian, yang kedua tidak dipersatukan dalam nama Bapa di surga, yang ketiga zina, yang keempat oleh kematian. Apa tadi? Yang beda iman tetapi yang beda iman yang meminta. Nah, lihat mana bang? Kenapa? Ayatnya mana tuh? Kan sudah saya kasih di awal. Kalau yang beda iman itu di 1 Korintus 7, baca ayat 12, 13, 14, 15. Kalau yang zina itu Matius 19, itu zina dipersatukan dan mati, itu ada semua di situ. Nah, kalau si suster ini mau menikah, dia harus keluar dulu dari kesusterannya, karena itu aturan dari gereja dia. Setelah dia keluar, baru dia menikah sama itu orang, ya. Nah, sekarang yang kamu tanya, ajaran itu menurut Yesus, 2 menjadi 1. Makanya aku ingat tanya dulu, dia itu menjadi duda karena bagaimana? Kalau dia masih beristri itu nggak bisa. Tetapi kalau istrinya itu menurut 4 yang tadi itu bisa. Silakan. Ya, ini menurut sabda Yesus juga nih di surat Markus nih. Markus lalu berapa? Katanya kepada mereka, Markus 10 ayat 11. Masyhur lah ini, masyhur terkenal. Barang siapa yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Artinya, apapun bentuk perceraiannya, mau ditinggal mati, apa dia istilahnya bercerai secara resmi kenegaraan kah, apa keagamaan kah, itu jatuhnya menurut Markus 10 ayat 11 itu dia berzina begitu Pak. Oke, aku jelaskan Markus 10 itu. Baca dari atas mulai ayat 8. Ayat 9 7 ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah. Ingat ya, tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya kepada Yesus tentang hal itu. Hal mana? Hal yang tadi itu ya, 2 menjadi 1.
apa yang dipersatukan tidak boleh cetakan Allah. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, jadi istrinya ini diceraikan kenapa? Dia sudah dipersatukan dalam nama Allah, diceraikannya istrinya, itu nggak boleh. Yang kedua, dia diceraikan suaminya, yaitu syaratnya cuma satu dibalik. Karena itu apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan istrinya. Orang itu tanpa ada alasan apa-apa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain. Ingat ya, ia hidup berzina terhadap istrinya itu. Jadi ayat ini tidak dikatakan bahwa si istri berzina baru dia menceraikan dan bernikah dengan orang lain, tidak. Tetapi dikatakan dia dipersatukan dalam nama Allah, tetapi diceraikannya istrinya. Nggak bisa. Tidak ada dasar dia untuk menceraikan istrinya. Itu maksud ayat itu. Silakan. Tapi nggak ada keterangan duda dan janda di sini, Bang. Lah, maka dari emang duda dan janda ada sejak diturunkannya Islam. Zaman dulu juga banyak janda dan duda kali, Bang. Begini. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa kalimat duda dan janda tercermin dari mana? Barang siapa menceraikan istrinya, artinya kan sudah jadi duda dia. Lalu kawin dengan perempuan lain. Dia menceraikan istrinya itu bukan karena alasan kematian, bukan karena alasan beda iman dan beda iman yang minta, bukan karena alasan zina, tetapi mereka itu satu alasan, dipersatukan Allah atau Bapa di sorga. Itu jelas, Bang, nggak ada yang aneh. Kalau setiap perkawinan itu dipersatukan begitu loh. Apa yang nggak, itu nggak usah ditafsir kali. Dalam ajaran Kristen tidak semua dipersatukan dalam nama Bapa. Contoh, saya ambil sebuah contoh orang yang menikah dalam agama di luar Kristen. Maaf ya, contohnya di Australia itu bisa nikah beda agama. Ya, atau di Indonesia lah, misalnya dia banyak kejadian kasus dia menikah dalam agama Islam. Setelah dia menikah dalam agama Islam, dia balik ke Kristen. Nah ini itu tidak dipersatukan dalam nama Tuhan ketika mereka menikah. Menurut ajaran kami tidak dipersatukan Bapa di surga. Maka mereka bisa bercerai. Pertanyaannya kan saya simpel nih. Biarawati nih, mantan biarawati itu kan artinya masih gadis tuh ya. Ya. Dia seorang Katolik, ingin melaksanakan pernikahan dengan seorang Buddha yang bercerai lah begitu dari Protestan. Itu gimana gitu loh. Sedangkan di Markus 10 ayat 11, setiap apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan dalam perkawinan tidak boleh dipisahkan. Dalam Katolik itu jelas. Kan sudah kujawab. Kali tidak ada dikenal perceraian. Sudah kujawab tadi. Kalau dia sudah dipersatukan orang ini dalam nama Tuhan, tidak ada masalah, tidak ada apa-apa, tiba-tiba diceraikannya istrinya. Itulah yang saya bilang, itu tidak bisa. Dan aku yakin, tapi ini kasus ya, si suster itu tak akan mau menikah sama dia. Kau duda karena apa? Pasti ditanya. Dia menjawab, saya ceraikan istri saya. Loh, kau kan sudah dipersatukan dalam nama Tuhan. Kecuali bilang ya istri saya mati, duda, itu bisa. Istri saya beginilah, istri saya enggak dulu. Istri saya berzina. Itu banyak kan? Anda jawab begini saja dengan simpelnya. Simpel sekali sebenarnya. Pokoknya ya, jika mana ada seorang Kristen ya bercerai tanpa ada persoalan ya, persoalan apapun, lalu menikah dengan tidak boleh menikah dengan siapapun ya. Intinya saling satu dengan yang lain itu saling mendoakan. Mendoakannya tuh itu di satu beda, itu di 1 Korintus 7. Di 1 Korintus 7 itu menjelaskan orang yang sudah ada konflik sebaiknya berpisah dulu, katanya, saling mendoakan, tapi jangan berlama-lama. Ada ayatnya memang. Dan kalau mereka cerai sebaiknya, katanya, karena orang ini kan tidak punya dasar perceraian, kematian tidak dipersatukan. Dia sebentar Pak Musa, nanti Bapak dengan saya aja berdebat. Jadi biar jangan keliru bahwa di situ dijelaskan kalau orang bercerai tidak ada dasar perceraian. Itu baru sebaiknya kau jangan menikah. Tapi kalau misalnya dia kematian istri, bisa menikah. Ayat itu juga menjelaskan daripada dirimu hangus dibakar oleh nafsu, sebaiknya menikah. Baru yang kedua, istrinya berzina. Tuhan melarang perzinahan. Maka kalau dia sudah bercerai karena perzinahan, dia jadi duda, bisa menikah. Bagaimana bisa menikah? Baca saja Ulangan 24 tadi. Kan memang diizinkan menikah lagi. Saya melihatnya pertanyaannya ini tadi gini loh Bang Rudi. Apa solusi dalam kekristenan?
solusinya. Iya, solusinya loh. Nah, itu saya dengar pertanyaannya itu tadi. Solusi dalam kekristenan itu. Solusinya sudah aku jawab. Dan solusinya mendoakan saling cepat mati. Yang mana doanya itu solusinya. Loh, iya. Saya kan sudah jawab. Tidak ada tidak ada mendoakan supaya sebentar. lepas mati. Demikian. Sebentar, Pak Musa, sebentar. Bukan begitu. Anda bukan posisi menjawab. Sebentar, Pak Musa. Nanti buat aja untuk saya berdua di channelmu kita main. Ya. Oke. Di sini saja biar ramai. Boleh, biar bisa keroyokan. Nah, udahlah, biar bisa bantu-membantu, udah, biar bisa chatting-chattingan, sudah. Nah, sekarang kalau enggak suruh orang tuh buka-buka semua sama saya kayak si Kores, debat sama si Zuma, debat buka-buka lah. Biar kita pakai topeng lah, tapi buka mic. Nah, kapan? Sebentar. Boleh nanti WA saja, nomor saya kan sudah ada tadi sama yang mengundang saya itu udah ada nomor saya. Nah, temanya bebas. Nanti pun boleh Bunda kasih nomornya Bang Rudi. Ya, bebas. Aku ada. Nah, dijawab dulu tadi Bang. Solusinya Abang, solusinya Abang dah. Bang Rudi. Sesuai ayat aja, Bang. Sebentar. Pertanyaan saya nih, dari ginting bertanya. Nantilah bertanya dulu ginting. Maksud aku gini lah, kira-kira kalau nantilah berdebat judulnya samakah Tuhan Islam dan Kristen gimana? Boleh. Nggak sama itu, makanya tadi ketika dibilangnya sama, ulangan itu dengan itu udah bertentangan, nggak bisa. Oke, sekarang aku jawab. Itu bisa, bagus. Oke. Kalau dibilang ya, misalnya ini, saya mau berbuat dosa, apa solusinya? Berbuat dosa nggak ada solusinya, jauhi dosa. Kan aku bilang, ini aturannya ini, kalau kau langgar namanya dosa. Kalau tidak kau itu bukan ajaran. Bedakan ajaran dengan dosa, aku bilang. Kalau kau sudah mau masuk kepada dosa, apa boleh buat? Contoh, kemarin saya di channel saya ada orang, maaf ya, dari Kristen dan Islam mau menikah. Apa saya bilang? Semakin dilarang dia akan semakin keras. Maka solusinya apa? Ya nikahkan saja. Tetapi ingat, pernikahannya tidak dijamin oleh Tuhan dalam ajaran kami, tidak dilindungi oleh Tuhan. Yang pertama, yang kedua, di 1 Timotius 4:1 dia dikatakan sudah ikut ajaran setan-setan. Itulah upah-upah dosa dia. Silakan saya bilang. Sama dengan ini, seorang suster mau menikah dengan seorang duda, dudanya kita tidak tahu apakah karena bercerai, apakah karena ini atau ini. Solusinya apa? Kalau menurutku solusinya jangan menikah. Tapi kalau dia ngotot menikah, ya sudah jalani aja, itu dosa. Silakan. Ya, yang respon lagi. Itu menurut Bebel berarti ya. Ya udahlah. Berarti sebetulnya Bang Rudi, solusi perceraian itu tidak ada solusinya dalam ayat Bebel sendiri. Kenapa? Karena perceraian dan menikah lagi itu tidak ada ayatnya dalam Bebel, kan begitu. Tidak ada ayat apa ini? Perceraian. Ada aku bilang 4 tadi. Kalau perceraian itu pertama, tidak dipersatukan dalam nama Bapa di sorga. Yang kedua, kematian. Yang ketiga, zina. Yang keempat, itu di 1 Korintus 7. Jelas dikatakan beda iman. Tetapi harus yang beda iman itu menceraikan. Bukan yang beriman. Maksudnya gini Abang Dal, yang ditegaskan oleh Kang John Rapture tadi adalah solusi yang diberikan oleh Bible. Tapi tadi kan Abang Dal memberikan solusi dari kebijaksanaan seorang Rudi Yohanes. Nah, begitu nampaknya. Bunda, sebentar. Sudah saya contohkan. Contoh misalnya, ada seorang Muslim laki-laki ingin menikah seorang wanita Kristen. Dia ingin masuk Kristen. Apa kira-kira solusi? Hanya satu, berpisah, jangan menikah. Daripada dia ikut jadi Kristen, gimana menurut kalian? Ada solusi lain, coba cari. Ada. Kalau menurut Bible itu harus salah satu mati dulu, makanya saling mendoakan satu sama lain. Tidak ada salah satu mati, karang-karang itu tidak ada salah satu mati, nggak ada. Nggak ada. Harus perempuannya atau lakinya mati dulu baru. Nggak ada. Nggak ada itu. Salah satu mati nggak ada. Jadi nggak paham nih begini. Kenapa nggak paham? Aku paham. Pernikahan itu sekali dan tidak ada perceraian dalam Katolik. Sementara Protestan ada klausulnya ketika perceraian itu dibenarkan, misalnya ditinggal mati, dan misalnya ada satu. Siapa bilang nggak ada perceraian?
sebentar. Siapa bilang nggak ada percaya? Dasarnya Ulangan 24 jelas. Apabila didapatkan tidak dia berzina, terkecuali sebentar Musa, sebentar lah. Kau nanti dengan aku saja Musa. Ini yang menjadi persoalannya. Dirimu kok menjelaskan Musa? Bertanya aja, raise hand lah Musa. Yang menjadi pertanyaan ini kan solusinya apa? Ini beda nih Bang Dodi. Ini fase bebas. Ini fase bebas Abang Dodi. Janganlah, bukan fase bebas. Ini yang raise hand. Tadi kita sepakat yang raise hand. Si Musa ini liar, nggak boleh begini. Yang resen aja Bunda, kasihan pada ngantri itu. Baik. Tadi sudah resen, tapi kalau Anda ingin memberikan pandangan, nah bagi kita itu tidak masalah sepanjang teratur. Wah Bunda, kita jadi liar nanti kalau begitu. Cobalah disiplin kayak yang di SDN itu, atau yang kayak Bunda kemarin di mana kita tuh MDM apa RIM. Jadi enak. Ya sudah. Ini kita santai namanya launching, grand launching. Jadi kita mengalir aja begitu Abang Da. Betul. Sepanjang. Kalau mengalir saja, nanti yang lain itu tidak dapat bertanya. Yang kedua, aku batasannya sebentar. Kalau partisipannya 55, ditunggu satu persatu hadapan dulu baru selesai. Kapan resen dan yang lain akan dapat giliran. Makanya pindah langsung. Sudah ku jawab itu, puas tidak puas, apa boleh buat. Pindah langsung. Sama saya dengan si Kores tadi, puas tidak puas, saya bilang oke. Ya udah. Penonton yang menilai, jangan ngotot-ngototan. Baiklah kalau begitu teman-teman, karena ini memang nampaknya yang dicita-citakan oleh Abang Darudi, maka kita pindah lagi kepada resen berikutnya ya. Kasih nanti teman-teman yang lain nggak dapat. Baik, ya, silakan. Terima kasih kepada Kang Don Rapture dan kepada Kakanda Musa Channel, bisa menunggu nanti insya Allah. Lanjut kepada Abang The Fans. Nah ini ketiaknya udah sakit juga nih dari tadi. Siap-siap. Setelah itu Kang Bipang dan Kang Erwin CA 24. Loh ini ayat 24 tadi nih. Wah yang ditanya ulangan ini. Silakan Kang Fans. Oke, makasih Bunda. Mungkin kembali. Kalau saya pertanyaan nanti mengalir kalau masih ada lagi, kalau saya tidak tahu. Pertanyaan saja sederhana, apa hukum pezina dalam Kristen? Oke, terima kasih. Hukum pezina kalau perjanjian lama itu dirajam sampai mati. Nah itu ada ayatnya ya. Kemudian mana ayatnya? Oke, aku buat ya sebentar. Si Kores sudah tahu tuh semua rajam. Sebentar. Tadi ulangan berapa yang dibuka siapa 22 itu ya, itu juga ada di situ, baca saja nanti ya. Sebentar. Udah keluar ya? Siapa itu? Sebentar. Dengan apa itu? Tapi dia kau hitung benar. Ada kerusuhan katanya diambil. Oh yang dulu tuh. Ini diambil kan, nggak ada pon kan? Iya, maksudnya nggak ada sisa di situ kan? Kalau yang di perjanjian baru itu ketika Yesus itu ya. Teman-teman tunggu, mohon dibantu ditutup dulu mikrofon Pak Manda Ginting, tolong dibantu ditutup. Kita tidak ingin mendengar pembicaraan pribadi. Silakan. Nah, gini, ambil aja saldonya nanti bikin lagi ya. Tolong teman-teman ditutup mikrofonnya Pak Ginting. Kita tidak ingin mendengar percakapan pribadi. Kita tidak ingin. Silakan. Tolong host, tolong. Ya, Imamat 20 ayat 10. Pak Ginting. Ya. Imamat 20 ayat 10. Imamat yang mana ini? Yang mana? Punyanya si Ginting itu. Pak Ginting. Gimana bunyinya? Ya. Imamat 20 ayat 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain. Nah, kalau di Bible ini dijelaskan definisi zina itu apa? Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sama manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Ulangan berapa lagi, mohon maaf? Imamat 20 ayat 10. Imamat 20 ayat 10. Ya. Itu berlaku untuk Kristen ya? Itu zaman perjanjian lama. Setelah Yesus datang, nah itu ada kisah seorang perempuan yang dibilang, wah ini dia berzina katanya. Itu tunggu aku ingat kemarin Yohanes ya. Sebentar aku bukakan. Aku baru bahas itu kemarin. Yohanes apa ya, 9 atau 8 ya. 6 enggak 8 Ruth 8 ya 8. Nah ini nih ini nih. Lu kadang-kadang masa gue yang ngajarin lu Bible Ruth? Aku tahu 8 kok. Ya. Dan ketika ini nih
Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang ini? Nah, ini jawabannya Yesus ya. Sama dia dengan bertanya. Jadi zaman Yesus bagaimana? Mereka mengatakan itu untuk mencoba supaya mereka memperoleh satu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menusuk dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus menerus bertanya kepada ia pun bangkit berdiri berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan ini. Lalu ia membungkuk pula dalam sana. Tetapi setelah mereka mendapatkan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggal yang seorang diri. Jadi hukum rajam itu sudah tidak diberlakukan Yesus lagi. Kenapa? Karena tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Maka Yesus kata, lihat kepala. Kalau zaman dahulu kan orang pendosa pun melempari orang berdosa sama berdosa. Nah, berarti Yesus berdosa. Kenapa Yesus tidak melempari? Walap Musa, Yesus menyuruh bosnya situ. Artinya lucu semua walap Musa ini. Kau kalau mau berdebat sama aku, ajukan diri dong. Jangan nyeletuk-nyeletuk kayak perempuan, malu. Jadi intinya kadang ente kan juga ngotot juga. Raise hand. Itu ada yang bertanya itu, kau hargai loh orang. Oh ya, sudah lanjut. Oh, jadi intinya dalam sekarang kekristenan tidak menggunakan hukum rajam. Betul. Ya, betul. Hukum rajam setelah Yesus datang ada pertobatan namanya. Maka ketika hukum rajam itu diterapkan, kan pertobatan tidak ada. Maka banyak orang meniru zaman Yesus ini sekarang ya. Orang-orang modern meniru Yesus. Kalau orang-orang kuno masih berajam. Sekarang ya, kalau orang Kristen, kalau orang Kristen berzina nggak apa-apa. Berdosa, tidak ada larang, karena dilarang jangan berzina, dan Yesus mengatakan juga tidak boleh berzina. Artinya kalau dia memperkosa nggak apa-apa? Ya nggak boleh lah, itu kan berzina. Ya terus hukumannya apa? Hukumannya ya kalau hukum agama ya berdosa. Ya hukumannya apa? Hukuman dalam agama apa? Ya nantilah hukuman dari Tuhan. Tetapi di kalau dunia apa? Di dunia apa hukumannya? Di dunia hukuman dari Tuhan itu kita nggak tahu apa. Tetapi kalau kan? Sebentar, kalau ditanya dari hukum neraka, hukum dunia pasti dia dimasukkan ke penjara. Itu kan penjara kan hukum dunia, hukumnya pemerintah. Hukum negara. Artinya begini. Ya, hukum negara. Sekarang kalau menurutmu di Islam bagaimana? Apakah dirajam? Banyak orang pemerkosa di dalam sel itu nggak dirajam mati kok. Tunggu dulu, saya bertanya ini. Iya, coba kau jelaskan juga dari sisi agamamu. Misalnya kau bilang, oh di Kristen tidak ada. Kalau di Islam dirajam mati, maka kayak di Aceh dirajam mati orang pemerkosa. Iya. Saya ada pernah ku dengar di Indonesia dirajam mati orang pemerkosa. Ngarang-ngarang kau. Kau jelaskan. Oke. Sudah, yang lain. Cepatlah, aku udah jam berapa nih? Belum. Baik, kita lanjutkan. Siap. Baiklah Bapak, kita puas lanjutkan. Tidak puas, apa ini boleh buat? Pertanyaannya, ini pertanyaannya sangat menarik dan tentu akan memerlukan penggalian lebih mendalam, insya Allah di lain waktu. Kita lanjutkan. Terima kasih kepada Kang Fans. Akang Bipang, silakan. Meluncur Akang Bipang, mangga. Ya, terima kasih Bunda. Baik. Ya, lanjut aja. Yang pertama, saya hanya merevisi pernyataan Saudara Rudi Yohanes. Ya, apa yang mau direvisi? Ya, karena sesuatu pendapat Rudi Yohanes itu menjustifikasi secara pribadi, ya kan? Belum selesai. Di sini tadi ada kalimat Rudi Yohanes menyatakan belum tentu ayahnya mati di tahun misalnya 2010, terus istrinya melahirkan tahun 2020, bisa. Yang kemudian pernyataan Rudi Yohanes tadi, maka istrinya melahirkan tadi adalah anak haram, ya kan? Ini pernyataan Anda tadi pada saat debat dengan Politus. Nah, revisi saya adalah, jangan dipotong dulu ya. Revisi saya adalah pada saat istrinya melahirkan tahun 2020, bisa jadi setelah suaminya meninggal tadi, istrinya menikah lagi, ya kan? Artinya bukan anak haram, tetap anak halal dengan suami yang baru. Artinya, betul. Konsep berpikirnya Rudi ini udah keliru gitu kan. Jangan sekonyong-konyong menyatakan. Berarti bukan anak dari bapaknya yang mati itu kan? Ya iya. Ya, terus kalau diakui anak bapaknya yang mati itu bagaimana? Zina kan? Anak haram kan? Kalau diakui dia anak bapaknya yang mati. Oh enggak sih. Anak haram dong, bapaknya kan ada lain, beda. Logika Anda terbalik,
Ketawa, nggak tahu dia siapa yang dibilang. Logikanya terbalik. Makanya saya terbalik dari mana? Rudi ini belum. Contoh. Anda tadi menyatakan. Contoh. Ya. Kan aku tidak bilang dia nikah lagi, aku bilang dia tidak ada nikah, tiba-tiba ada anaknya, kan begitu. Misalnya Iya, tahun 2000 Anda sudah menjustifikasi orang lain, itu namanya itu. Saya tidak menjustifikasi, dia bukan itu bahasa justifikasi. Anda jangan ngeles lah. Tahun 2020 bapaknya meninggal. Waktu yang dulu aja Anda tidak bisa menjawab, apalagi pertanyaan saya kedua. Pertanyaan apa? Pertanyaanmu yang dulu nggak bisa kujawab. Aduh, tahun 2020 bapaknya meninggal. Yang dulu itu aja apa beda antara sinar terang? Anda aja nggak paham, larinya ke apa beda apa? Saya bilang beda apa? Udahlah, nggak usah dijawab lagi. Lu nggak bisa jawab pertanyaan gua. Kenapa nggak bisa? Aduh. Tetap saya tahu otak Anda selalu muter, ya. Saya nggak muter, kalian nggak paham. Saya dengarkan dulu. Saudara Rudi, jadilah pendengar yang baik, oke? Saya pendengar yang baik. Anda bukan pendengar yang baik kalau Anda selalu membantah gitu kan. Padahal terus saya harus membantah karena kamu sudah menjawab pertanyaan saya. Saya belum selesai ini pertanyaan saya belum selesai gitu kan. Siap. Yang pertama adalah kita selesaikan dulu. Kemudian ya banyak sekali pendapat Anda yang tadi misalnya itu sebetulnya saya jujur Bunda, saya akan terbuka. Di Zoom setiap kali debat, diskusi dengan para Kristen, itu saya lebih sangat tertarik dengan Romo Aldo dan Saudara Bang Ginting. Itu orangnya cerdas, dua orang itu. Kalau Saudara Rudi dan lainnya tuh mohon maaf, secara ilmiah tidak nyambung. Lah bilang aja karena kalian kepepet semua. Putih aku diundang-undang terus kok. Jangan dibantah. Anda nggak kalau ada pembukaan channel baru diundang, kalau ada ini diundang. Ya terima saja lah fakta. Bukan dari tadi Anda netizen di YouTube juga mengatakan Anda muter-muter. Oke, sekarang gini. Mana ada aku mutar, kalian yang mutar. Loh, gimana sih? Maling teriak maling. On banget. Gini loh. Zina aja kalian nggak bisa kasih ayatnya. Ada aku bilang definisi zina nggak bisa kalian kasih ayatnya. Contohnya pun nggak bisa. Mana muter lagi ke sini? Ini yang aku yang bertanya bukan Anda. Makanya kalau bertanya saja. Tak perlu kau ceritakan orang sana. Tak perlu kau ceritakan orang sana. Kalau Anda seorang Kristiani, coba punya adab dan etika. Ya. Aku punya adab. Kau bercerita orang sana nggak ada adabmu. Kita lagi berbicara. Kau tanya saja. Nggak nyambung dari tadi. Kau yang nggak nyambung. Kau bertanya, bukan berbicara. Bagus Syanu nggak ada. Orang Oten ini ternyata orangnya nggak nyambung semua ya. Slim. Saya belum jangan kau bilang Oten. Kalian nanti kalau dihina, baperan lapor polisi. Tadi aja si Umi udah marah-marah, cengeng. Bentar dulu, aku makanya slow. Udah ganti. Biar belum bertanya. Coba kita belajar mendengarkan, belum bertanya. Mari selesaikan. Silakan bertanya. Kami jangan ceritain orang sana. Tolong dengarkan dulu ya. Ya, dengar. Ya. Dengarkan ya. Pernyataan yang saya lebih suka dengan pendapat Romualdo dan Bang Ginting. Nggak usah dibawa Romualdo Ginting ke sana aja kau bicara, jangan ke aku. Sekarang dia depan Rudi. Kau jawablah Rudi. Logika. Ya kau tanya aku. Nanti kalau mau sama orang itu pergi kau ke sana, belajarlah gimana. Contoh kau misalnya dalam seminar, Pak, maaf Pak, saya lebih suka dengan Profesor sana. Loh, saya pemakalan sini kata Profesor itu. Mau apa kau? Tidak jadi masalah. Tapi kalau jadi diketawai orang lucu di dalam sebuah saintifik itu seperti biasa bro. Fokus sama aku, silakan. Oke, sekarang gua ini fokus sama lu ya. Teman-teman, ini salah satu efek loh Abang Darudi, efek dari sosial media beda dengan ketika kita berhadapan tatap muka langsung dengan profesor kita. Sehingga kita memang siap mental. Aku siap mental, tetapi dia harus bertanya kepada aku. Jangan ceritai orang sana. Kita kayak mama bicara orang sana lucu. Oke, pertanyaan saya simple, Saudara Rudi. Dari tadi ada nyambung. Nah, bertanyalah, silakan. Pertanyaannya gini, proses tradisi perkawinan di gereja, karena ada proses tuh. Setelah memasang cincin, biasanya Bapak Pendeta menyuruh kedua pasangan mempelai saling berciuman. Kissing, ya kan? Ya kan?
Gak ada tempat kami kayak gitu. Aduh, jangan kok karang-karang. Dengarkan Beda-beda. dulu, saya belum selesai ngomong. Jadi lucu aku lihat. Abang Da, kita dengarkan yuk, kita dengarkan. Nanti nggak jadi selesai nih kalau dipotong terus Abang Da. Siap. Silakan. Saling berciuman atau kissing di hadapan pendeta dan para undangan, ya kan? Ini yang saya tonton di film-film Eropa, orang-orang yang Eropa atau gereja-gereja. Ini jadi dasar. Bentar dulu, ini fakta ya. Saya bicara fakta. Ini kok fakta. Pendeta dan undangan. Pertanyaan saya. Menurut Bro Rudy, kissing atau ciuman bibir di depan pendeta dan undangan itu menurut Anda bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu namanya budaya orang Amerika ya begitu, budaya orang Indonesia. Tapi kalau kau mau juga tahu budaya orang Arab juga berbeda dengan budaya orang Indonesia. Saya juga melihat pernikahan karena saya tukang foto, tukang video. Orang-orang Islam itu tidak ada di Al-Quran tukar cincin, mereka tukar cincin. Tidak ada potong kue, mereka potong kue. Tidak ada berciuman, mereka berciuman. Ada juga ciuman setelah menikah resmi. Jadi itu hal yang sah sesuai budaya dan perkembangan masa kini. Tak ada, mana di Al-Quran tukar cincin, mana di Al-Quran potong kue, ada nggak? Mana di Al-Quran ada cium kening? Nggak ada. Tapi teman-teman di Lesti mengatakan saya pernah lihat otentika ciuman mulut katanya. Ya sesudah menikah, sesudah menikah bisa. Kalau belum menikah mana ada dipertontonkan. Sama dengan Islam, saya lihat pernah ada ciuman kok. Terjadinya prosesi perkawinan tadi, bro. Kalau kau lihat pernikahan Muslim yang modern, mereka juga ciuman. Apalagi orang-orang cantik itu, artis-artis. Biasalah. Buktinya mana coba kalau ciuman? Mana buktinya? Yang pasti setelah menikah boleh. Mana buktinya? Nanti kita buat kita ambil videonya, kita cari. Tangan benar. Kita ambil nanti contohnya, searching ya. Kalau sudah menikah bebas. Saya pernah moto ada itu kok. Gua tunjukin lu ciuman di LGBT gereja. Bentar. Asumsi dan asbun udah mulai. Bang Rudi yang dibahas di sini pranikah. Makin panas ini, kita akan lanjut pranikah. Nampaknya untuk sementara. Kalau pranikah nggak boleh lah. Mana ada pranikah ciuman di depan gereja? Itu pas nikah, setelah nikah dia ciuman. Kalau pranikah nggak boleh lah dipamerkan. Baik. Berarti untuk sementara ada. Ya, pertanyaan sudah dijawab sama Abang Da. Ini kuser, biar tahu kalian. Nanti kita melebar. Nanti Abang Darudi, nanti kita lanjutkan. Ini share. Kalian lihat ini kakek tua ini menikah, Itu nanti itu Bang Rudi. Itu gampang dijawab. Diciumnya Itu saya jawab. Baiklah. Itu udah resmi Rudi, itu udah menikah. Nanti kita lanjutkan di gereja. Setelah menikah, ciuman di depan gereja. Tambah melebar ini. Fokus ke tema. Yang melebar kalian ciuman, aneh-aneh aja. Udah dibilang di TV lagi tontonnya. Baik Abang Rudi, terima kasih. Bang Rudi, siapa yang ciptakan film bokep? Berikutnya adalah Siapa yang ciptakan film bokep, Bang Rudi? Siapa? Erwin C.A. Siapa? Aku nggak tahu. Nggak tahu jangan tutup mata Siapa? Mana buktinya? Dari mana kau tahu mereka pembuat film bokep? Siapa yang buat? Kau punya catatan sejarah? Baik. Pembicaraan ini kita cancel dulu, kita tunda dulu. Kita lanjut berikutnya adalah dari Akang kita Erwin CA 24 on. Lanjut setelah itu Night Templar. Oh, ada Kesatria Tempe ini nampaknya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dari tadi kita membahas zina, mungkin Bang Rudi dijelaskan dengan ayat yang sudah disebutkan oleh Bang Kores nggak jelas-jelas ya. Sebenarnya zina itu adalah perbuatan yang dilarang atas hubungan di luar pernikahan atau bukan muhrim, dan apapun yang mengundang nafsu birahi atas lawan jenisnya. Izin Ustaz kasih ayat. Sebentar, itu azatnya sudah dijelaskan. Ini kan sisinya sudah, ini pertanyaan. Itu sekedar hanya pembukaan saya saja. Setelah itu, tolong Bang Rudi, kalau ingin mengkritisi Al-Quran, sekali-sekali belajar originalnya, sama dengan Muslim mempelajari original Bible. Pertanyaan saya, di ayat Matius 5:32, apakah di situ hanya berlaku untuk suami, atau ada ayat yang menjelaskan yang berlaku untuk sang istri?
Itu saja. Oke, ku jawab. Silakan Bang Rudi. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya keluar kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan itu ia berbuat zina. Apakah ini berlaku juga untuk laki-laki dan perempuan? Ya berlaku. Kenapa? Perempuan itu diciptakan serupa dan setara, ya, penolong yang sepadan, artinya sepadan. Memang ayat itu memang banyak kepada disebutkan situ hanya pria dan wanita, tetapi itu juga berlaku kepada wanita. Demikian juga di kitab suci mungkin Al-Quran ada juga itu kepada pria, berlaku juga kepada wanita. Tetapi ada memang hal-hal tertentu yang itu khusus untuk pria, ada juga. Ya, silakan. Apakah ada ayat yang mengatakan khusus untuk pihak perempuan? Ini kan berlaku untuk laki-laki ya. Adakah ayat yang menjelaskan di Bible itu yang untuk perempuan? Ya, untuk perempuan saya ambil contoh misalnya yang langsung di situ ya. 1 Korintus 7 itu, nah dijelaskan di situ ayatnya yang ke-12, mulai dari 12. Kepada orang lain aku bukan Tuhan, katakan kalau ada seorang saudara berseteru seorang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara menceraikan dia. Ini kan untuk laki-laki kepada perempuan. Dibalikkan lagi. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Jadi ini ayat ya berbolak-balik. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu atau anak-anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Ayat 15. Tetapi kalau ada orang yang tidak beriman itu mau bercerai, artinya baik laki-laki maupun perempuan ya, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara-saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Silakan. Berarti di sini hukum perceraian itu hanya berlaku untuk orang yang berzina saja ya. Selain itu, sebab selain zina itu tidak bisa melakukan perceraian gitu ya. Ada 4 syarat untuk perceraian, sudah saya jelaskan. Pertama, yang tidak dipersatukan dalam nama Tuhan. Itu tadi sudah kita baca di Matius 19. Apa yang dipersatukan dalam nama Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Dan di Lukas tadi yang disebutkan siapa tadi? Matius berapa tadi lupa aku, itu juga. Dan yang kedua adalah orang karena zina, tadi barusan kita baca. Yang ketiga adalah karena beda iman yang kita baca tadi, baru kematian. 4 syarat bercerai. Di luar itu nggak ada. Jadi apabila ada kasus yang seperti tadi kan, contoh tadi kan sister tadi kan menikah, itu berarti solusinya ya sesuai dengan tadi yang bila melanggar itu adalah dosa, gitu aja ya. Nah, siapapun dia jika melanggar itu dosa. Nah, jadi solusi yang tidak berdosa itu tidak ada berarti ya. Solusi yang walaupun itu sesama Kristen. Maksudnya solusi yang tidak berdosa, maksudnya. Nah, tadi itu kan kalau menikah nekat antara sister Katolik, ya kan, dengan apa yang disebutkan tadi itu katanya melanggar aturan Tuhan, kata Bang Rudi tadi. Jadi pernikahan tadi, Helmi dimatikan dulu itu, titik katanya. Jadi pernikahan tadi antara sister dengan orang yang selain Katolik gitu kan, itu Bang Rudi anggap itu sebagai hal yang melanggar, tidak sesuai dengan aturan pernikahan di dalam kekristenan. Maaf dulu, saya luruskan. Saya tidak bilang melanggar itu karena dia menikah suster Katolik dengan orang Protestan, bukan itu. Tetapi tadi itu permasalahan dudanya kita nggak tahu duda bagaimana, apakah mati atau karena 4 hal ini atau tidak. Kan itu permasalahannya. Yang saya maksudkan solusi yang tidak berdosa supaya mereka yang ada kasus seperti itu bisa menikah itu apa? Di dalam solusi yang tidak berdosa, ya lihat saja apakah 4 ini aja jalannya, ya carilah salah satu kalau mau. Tetapi artinya apa? Dia harus berbuat dosa. Berzina kan berbuat dosa, baru dia bisa bercerai dengan istrinya. Kalau enggak mati tidak bisa kawin. Kalau orang mau cerai, ini sudah digebukin nih tiap hari nih. Jadi kalau cerai harus berzina dulu. Nah, kalau orang digebukin setiap hari, ajaran Kristen sudah kubukakan tadi Maliaki. Masa nggak dibaca? Aduh, sebentar. Maliaki 2.
Nah ini ayatnya yang ke-16 ya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Ya sudah, Tuhan membenci dia. Jadi yang menutupi biarpun pakaian dengan melakukan kekerasan rumah tangga itu dilarang bercerai selain berzina dan tiga sebab yang lainnya itu. Betul, dilarang untuk bercerai karena tidak ada dasar perceraian itu karena dia kasar segala macam. Maka Rasul Paulus memberi solusi apa? Pergi berjauhan, kubukakan. Sebentar, kubukakan 1 Korintus. Jadi solusinya ada enggak? Nah, kan karena menikah ini bukan enaknya saja, sakitnya juga harus kita terima. Sebentar, 1 Korintus 7. Ini hebatnya Kristen, solusinya ada, tidak langsung tinggalkan kawin kayak hidup kayak ayam. Tetapi ingat, ya, tetapi ingat bahaya percabulan. Baiklah setiap laki-laki mempunyai istri sendiri dan setiap perempuan mempunyai suami sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertara. Jadi kalau kita misalnya suami kita jatuh, pukuli, tampari kita, berjauhan dulu, sepakat. Oke, aku tinggalkan dulu kau, pikirkanlah apa yang kau lakukan, aku pikirkan apa yang kau lakukan. Tetapi mereka saling berdoa. Ya pasti apabila ini kan sebabnya zina ya, perceraian ya. Apabila itu zina itu yang melakukan laki-laki, itu bagaimana? Kalau laki-laki yang melakukan zina, ya perempuan sudah bisa menggugat cerai. Nah, tadi katanya cerai dilarang ya, cerai dilarang. Cerai dilarang. Siapa bilang cerai? Kan ada 4 aku bilang cara bercerai. Contoh, ambil lagi ulangan 24 itu. Jelas dikatakan di sana cerai. Aku bilang nggak pernah aku katakan dilarang bercerai. Wah, ada kok ayatnya bercerai boleh. Ayat 24 sebentar ya. Apabila ayat 1, apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai, akan boleh bercerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruhnya pergi dari rumahnya. Bisa. Berarti kalau seandainya ya setelah dipisah kembali ada melakukan kekerasan rumah tangga, itu tetap nggak boleh bercerai. Nggak bisa, harus berapa lagi menjauhi diri, saling berpikir lagi, saling berdoa. Pernikahan itu Pak tidak hanya menyangkut enaknya saja, sakitnya pun harus kita alami. Itu kan kesakitan kita, memang penderitaan kita dalam kehidupan. Apabila tetap berlangsung seperti itu, apakah nggak ada solusi lain? Solusinya kan sudah bilang, mereka berpisah dulu, artinya tidak ada pemukulan, tapi saling berdoa. Setelah itu berulang terus terjadi. Ya, berulang lagi berdoa, berulang lagi berpisah, berulang lagi berdoa. Berarti solusinya memang seperti itu. Iya. Udah dijawab itu, udah dijawab. Iya, baik. Terima kasih kepada Kang Erwin dan juga kepada Abang Darudi. Sahabat semua, Anda semua masih bersama siaran perdana dari kanal spesial yang baru saja kita grand launchingkan tadi, dibuka dan diresmikan oleh Ketua MMCI Abang Dazuma. Kembali kita akan menggali dan terus menggali. Abang Darudi, ada pertanyaan ini dari netizen. Pertanyaannya adalah, kita follow up ya pertanyaan dari kayaknya fansnya Abang Rudi di netizen. Katanya, Bunda, ini pertanyaan netizen yang tercinta. Sekarang sedang heboh berita pendeta memperkosa. Bagi pendeta yang bersinah, itu hukumannya apa ya? Tolong di follow up. Monggo, silakan Abang dah. Siap. Seperti yang saya bilang tadi bahwa Kristen mengenal yang namanya pertobatan. Kalau dia pendeta berzina artinya berdosa. Hukuman secara rohani ya Tuhan nanti yang memutuskan itu, dia berdosa. Tetapi hukuman secara duniawi tetap dia masuk penjara. Kalau kita banding-bandingkan sama aja semua. Ustadz yang memperkosa itu yang kemarin itu kan hukuman dunia yang membuat dia hukuman mati, bukan hukuman agama. Silakan. Betul. Baik. Ya.
Kemudian Abang Darudi, ini terima kasih sudah menjawab ya. Ada satu sosok lagi yang sedang menunggu ini. Kayaknya ketiaknya udah tumbuh kelapa ini. Terakhir ini ya, Abang naik Templar. Abang naik Templar, silakan Abang. Iya, shalom, selamat malam, Rudi. Shalom, silakan. Iya, mantap. Cuman ada sedikit ya, ini sedikit pertanyaan aja. Saya juga Kristen ya. Kan ada peristiwa percakapan ya, pertanyaan kepada Yesus Kristus yang berkata, apa sebabnya Musa memberikan surat cerai ya? Lalu Yesus Kristus berkata, karena ketegaran hatimu maka Musa memberi surat cerai. Tapi sejak semula tidaklah demikian. Yang perlu dipertajam oleh Rudi maksudnya begini. Yesus Kristus berkata sejak semula ini maksudnya seperti apa nih? Mungkin Rudi punya pandangan lain gitu. Coba boleh? Oke, terima kasih. Kalimat di sana sejak semula Allah menciptakan Adam dan Hawa itu satu pasang, dan mereka tidak dipisahkan oleh Tuhan, dan mereka tidak juga dipisahkan oleh iblis. Alkitab menjelaskan sejak semula Adam dan Hawa itu tidak pernah bercerai sedikit pun, hanya kecuali mereka diceraikan oleh kematian, oleh maut. Jadi tidak ada alasan bercerai, tetapi karena ketegaran hati manusia mulailah muncul yang namanya perceraian. Nah, nabi-nabi dulu dia tidak menceraikan, tetapi yang terjadi apa? Mereka menikahi banyak-banyak orang, ya kan? Nah, kemudian mulailah kasusnya Abraham. Ketika Abraham mengambil Sarah, si Sarah akhirnya sama-sama memiliki anak, mulailah di situ konflik. Yang satu diusir, tetapi tidak diceraikan. Maka ketika zaman Musa lah mulai dikeluarkan Musa surat cerai. Padahal sejak semula tidak ada namanya perceraian. Semula itu mana? Adam dan Hawa itu yang pertama sekali mulanya. Dia tidak diceraikan oleh iblis, kematian kan oleh iblis. Dia tidak juga diceraikan oleh Tuhan. Silakan. Iya, mantap. Terima kasih. Templar, bagaimana? Iya, terima kasih. Oh iya, baik. Ini ada lagi nih. Mungkin Abang Darudi baru saja lihat di layar. Bunda, tolong di follow up ini dari rekan-rekan di YouTuber netizen. Apa pendapat Abang RY tentang perkawinan sejenis di gereja-gereja Barat? Oke. Terima kasih. Kok yang di tempat Bunda ini, Bunda yang di sini. Silakan. Terima kasih. Bagi ajaran Kristen dosa tetap dosa. Itu sudah dimuat. Kalau ada yang menikahkan, artinya mereka sudah melakukan dosa. Kan aku bilang, kalau misalnya itu bukan ajaran tetapi dosa. Nah, kalau dia dibilang mengenai mungkin LGBT mungkin tepatnya, itu adalah sebuah dosa. Dan di dalam kitab suci manapun itu dosa, Al-Quran ada itu. Tetapi misalnya, kalau orang ini meminta harus tertulis, kalau tak tertulis bisa, maka di imamat itu lebih hebat. Dituliskan tidak bisa bersetubuh kepada hewan atau menikahi hewan ya, seperti layaknya dengan manusia. Kalau di dalam Al-Quran mana ada mengenai hewan, tetapi tafsir lain hampir dikatakan ya itu artinya itu ya kan. Kalau memang harus tertulis, nah itu maksudku. Oke, silakan. Baik, tampaknya semua yang mengacungkan tangannya sudah pada raise hand semua ini Abang Dan. Karena ini adalah acara grand launching. Burunda belum nanya tuh. Ya, tunggu. Sudah ada pesan sampai kepada Bunda bahwa pemilih MMCI atau ketua dari MMCI, pakai bahasa Inggris, MMCI, ketua dari MMCI Makassar Mu'allaf Center Indonesia itu ingin mempunyai sesi khusus dengan Abang Da sebagai cara dari tuan rumah sudah jam 12 memuliakan Abang Da. Silakan Abang Da Zoom. Karena sudah jam 12, sebentar. Karena sudah jam 12, saya minta izin dulu. Kalau mau dia berdebat dengan saya, bilang besok atau kapan. Tetapi ingat, kita bertanya seperti si Polres ya seluruh. Betul. Ya. Ini kan masalahnya kita berada di rumah mereka, jadi kita persilakan saling beramah tamah antara Abang Da Zuma dengan Rudy Yohanes. Silakan Abang Da Zuma. Kepada RY, silakan. Baik. Tapi ini sudah larut kali loh. Kasihan Bang Rudinya. Siap. Dia mantap ini. Oke, baik. Saya hanya ingin bertanya hal yang
terkait dengan tema ya. Jangan Saya sempat. bertanya, katanya mau main apa aja. Kalau bertanya aku sudah mau tidur. Oh ya udah, baik Bang Rudi. Ya udah nanti lain kali lah. Kan ini udah jam 1 Bun di sini. Kasihan. Udah jam 12. Udah beda 1 jam. Enggak, matahari masih terbit. Terima kasih Terima kasih Juma atas undangannya di MCI. Semoga MCI sukses ya. Dan aku siapapun channel-channel yang mau diorbitkan, undang aku datang. Gak pernah aku alergi ya. Apapun itu aku suka. Kenapa? Biar ada kawanku berdebat dan tidak ada ku haram-haramkan kalian. Aku izin dulu Bunda. Aku sudah letih dari jam 12 ya. Izin. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah simak ya bagaimana jalan diskusi tadi antara Rudi Yohanes dengan saudara-saudara muslim kita yang membahas tentang hukum pernikahan di dalam Islam ya, yang mana di dalam Islam diperbolehkan untuk menikah lebih dari 1 kali, dan itu tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Berbeda dengan di Kristenan, menurut keyakinan mereka, mereka hanya menikah 1 kali. Nah, yang menarik tadi kita simak adalah Rudi Yohanes ini yang seakan-akan dia lebih memahami tentang hukum tersebut, yang mana bersumber dari ayat suci Al-Quran ya. Tentu saja hal ini membuat saudara muslim kita sedikit emosi ya dengan pernyataan-pernyataan dari Rudi Yohanes yang mengartikan ayat Al-Quran serampangan menurut persepsi dia sendiri ya. Nah, beruntung kita mempunyai pedebat-pedebat yang mumpuni ya, yang banyak pengalaman serta ilmu, dan itu dapat dipatahkan serta diluruskan kembali kesalahan Rudi Yohanes tersebut. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini ada hikmah bagi kita semuanya, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.